2716. Keterampilan pertahanannya terlalu kuat, iblis bersayap. Apakah kamu tidak bertarung sampai dia menghancurkan kita semua? Feng Yuandao menekan keterkejutan di hatinya dan menatap iblis bersayap itu. Baru saja, iblis bersayap itu tidak bergerak. Iblis bersayap mengerutkan kening, lalu sayap kipas, seluruh manusia menjadi kilat ungu, bergegas ke Luming. Ayo, mari kita lakukan bersama. Teriak Feng Yuan, dan yang lainnya, terus membunuh Luming. Ini pertunjukan yang bagus. Ini baru permulaan. Ini menghancurkan langit. Luming langsung menggunakan 3 serangan pemusnahan, yang ditujukan pada iblis bersayap. Luming sekarang dalam kondisi puncak. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Meskipun kekuatan bertarung iblis bersayap sangat mengerikan, kultivasinya lebih penting daripada dewa yang sebenarnya, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya jauh melampaui dewa yang sebenarnya. Namun, masih ada celah antara Luming dan Luming. Tombak yang cerah dan tak tertandingi, seperti peri terbang di luar langit, membunuh iblis bersayap dan membuat wajah iblis bersayap berubah dengan liar. Langkah ini membuatnya memiliki semacam ancaman fatal. Sayap mematahkan 1000 tentara. Iblis bersayap meraung, dan sayap ungu itu seperti pisau langit. Mereka memotongnya seperti orang gila, membentuk badai pedang tajam yang tak ada habisnya, menyapu ke arah Luming. Kapan? 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 Suara tabrakan padat keluar, 2 orang langsung melawan ratusan gerakan, menembak Mars. Rusak. Suara Luming terdengar, dan tombak itu melesat, tiba-tiba menekan badai pedang. Badai pedang yang dibentuk oleh iblis bersayap terus bermunculan. Kemudian tubuhnya bergetar hebat dan terbang kembali. Wajahnya sedikit pucat dan terkejut. Dia dikalahkan oleh Luming dan ditekan. Lanjutkan. Luming minum dan tombaknya seterang pelangi. Dia terus membunuh iblis bersayap itu. Adapun serangan orang lain, dia sama sekali mengabaikannya. Di antara orang-orang ini, iblis bersayap tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dan paling mengancamnya. Jauh lebih mudah bagi orang lain untuk menekan iblis bersayap terlebih dahulu. Ledakan, ledakan. Serangan Feng Yuandao dan yang lainnya menimpa baju besi emas merah Luming, yang mengeluarkan raungan sengit. Meskipun baju besi emas merah itu retak, itu masih diblokir. Dan serangan Luming adalah untuk menyerang iblis bersayap. Iblis bersayap mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Luming, tetapi pada akhirnya, dia mundur. Murid-murid lain telah berada di luar. Ini terlalu mengerikan. Luming benar-benar bisa melawan iblis sayap, Feng Yuandao, dan lainnya pada saat yang sama. Yang paling penting adalah masih di atas angin. Apakah ini masih manusia? Ada monster seperti itu di dunia. Jika bukan karena apa yang dilihat mata hijau, sungguh sulit dipercaya. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Luming sekali lagi menggunakan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Tombak langit menyapu 8 tanah terlantar, menghancurkan iblis bersayap. Kali ini, iblis bersayap tidak dapat menghentikannya. Itu diserang oleh tombak dan membombardir tubuhnya dengan berat. Menyentuh. Iblis bersayap itu melemparkan tubuhnya keluar dan memuntahkan darah, tetapi dia belum stabil. Luming membunuhnya lagi dan menembus dadanya. Iblis bersayap itu menjerit dan sayap serta bulu ungunya berterbangan. Tapi dia bahkan tidak bisa melayang di udara. Tubuhnya jatuh ke tanah dan membentur tanah dengan keras. Iblis bersayap, sudah terpukul keras. Tidak baik. Feng Yuandao, Li Chunsan dan lainnya terkejut. Ketika iblis bersayap dikalahkan, mereka sangat terkejut bahkan menghentikan serangan mereka dan mundur satu demi satu dengan ekspresi panik di wajah mereka. Sekarang, giliranmu. Luming memegang senjata panjang, menatap Feng Yuandao dan yang lainnya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, berjuang untuk malam. Saat melakukan formula pertempuran, semangat perang sudah sangat kuat. Selain itu, kekuatan Luming untuk mengalahkan iblis bersayap saat ini membuat Feng Yuandao dan yang lainnya tidak memiliki rasa perang. Ini salah paham, aku tidak ingin memperebutkan harta karun itu. Selamat tinggal. Salah satu dari mereka bahkan menabuh genderang retret, meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan hendak pergi. Aku baru saja menyerang begitu banyak gerakan. Aku ingin pergi sekarang. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tetap. Luming minum dengan dingin, dan kekuatannya meledak. Tubuhnya bergegas keluar seperti cangkang. Saat senapan panjang ditekan, tenda tombak itu seperti pegunungan. Dia menekan pria itu dan menyegel semua retretnya. Terlalu sombong untuk menipu orang. Pria itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Namun, kekuatan bertarung Luming begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia langsung terkena Luming, meludahkan darah, kejang-kejang dan terluka parah. Setelah menekan pria ini, Luming memutar tubuhnya, mengubah kekuatan senjatanya, dan kemudian membunuh orang lain. Karena yang lain, satu persatu, ingin mundur. Mereka sudah tahu bahwa hari ini jelas bukan lawan Luming. Lebih baik pergi. Tapi bagaimana Luming bisa membiarkan mereka kabur? Ledakan. Tembakan Luming ditujukan ke Li Chunsan. Li Chunsan meraung,
sepasang palu besar menari dengan liar, dan ribuan palu meledak dalam sekejap. Namun, meski dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melawan Luming. Dia melangkah ke jejak beberapa orang di depannya dan dilukai oleh Luming. Pergilah. Jika kamu ingin tinggal di Kaifeng. Perang belum berakhir, mau kemana? Tubuh Wu Zifeng melintas dan terhalang di depan Feng Yuandao. Keluar dari sini. Feng Yuandao banyak minum dan menyerang Wu Zifeng. Tapi Wu Zifeng sangat kuat sehingga dia tidak bisa keluar. Di sisi lain, Yue Linglong mengeluarkan dua cambuk lembut dan melambaikannya dengan kedua tangan. Bayangan cambuk ada di seluruh langit dan menjerat beberapa orang lainnya. Dan Luming mengambil kesempatan untuk menyerang. Bahkan iblis bersayap tidak dapat menahan serangan Luming dalam pertempuran frontal. Orang-orang ini, belum lagi lawan Luming, ditindas oleh Luming satu persatu. Segera setelah itu, Luming, termasuk Feng Yuandao dan lainnya, semua dari 9 orang teratas dalam daftar dewa virtual dirusak parah oleh Luming, yang tidak mampu untuk bertarung lagi. Bulu-bulu. Banyak orang menelan air liur mereka dengan ngeri dan tidak percaya di mata mereka. Luming benar-benar mengalahkan 9 dari 10 dewa virtual, termasuk iblis bersayap. Kekuatan tempur semacam ini bisa disebut kejutan masa lalu dan masa kini. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang kita telah kalah, aku tidak menginginkan harta karun itu. Kamu bisa membiarkan kami pergi. Ying Chang meraung. Biarkan kamu pergi, konyol. Luming mencibir, sebelumnya, aku telah mengatakan bahwa jika kamu ingin memulai dengan aku, kamu harus siap membayar harganya. Luming melangkah menuju posisi menang. Wajah Ying Chang berubah dengan liar dan meraung. Luming, apakah kamu berani membunuhku? Banyak orang tergerak, tetapi tidak mengherankan. Bakat dari mereka yang berada di puncak daftar dewa virtual sungguh menakjubkan. Umumnya, sebelum mereka dipromosikan menjadi murid dalam, mereka akan dipandang oleh beberapa tetua sekte dalam dan diterima sebagai murid secara diam-diam. Mereka tidak akan dibebaskan sampai mereka menjadi murid batin. Itu normal untuk Ying Chang diterima sebagai murid oleh sesepuh batin. Tidak hanya Ying Chang, iblis sayap, Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan dan lainnya, aku khawatir mereka semua mengikuti tuannya secara rahasia. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Serahkan cincin penyimpananmu. Luming berkata dengan senyum tipis. Subscribe Penatua. Apa? Kamu menginginkan cincin penyimpananku? Tidak, tidak mungkin. Mendengar kata-kata Luming, menangkan Chang dengan histeris di dalam tangisan. Di cincin penyimpanan, sebagian besar kekayaannya ada di dalamnya, dan ada juga inti binatang Yulong dan lunas bunga lunas, yang dibunuh di tempat rahasia Yulong. Jika Luming diberikan, bagaimana dia bisa hidup? Tiba-tiba dia menjadi orang miskin. Kamu dikalahkan sekarang, aku bisa membunuhmu kapan saja, kamu sudah mati, cincin penyimpananmu, atau milikku, mengerti? Luming berkata dengan dingin. Jangan berpikir, aku memberitahumu, kecuali kamu membunuhku, jika tidak, cincin penyimpananku tidak akan pernah diberikan kepadamu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku, bunuh aku, tantang kamu. Ying Chang meraung. Dia sudah belajar dari penatua batin. Dia bertekad agar Luming tidak berani membunuhnya. Dia hanya tidak memberikannya padanya. Apa yang bisa Luming lakukan padanya? Wah! Sebelum Ying Chang mengatakan apa-apa, sebuah tombak ditembakkan dan langsung mengarah ke alis Ying Chang. Uff! Tombak itu menembus alis Ying Chang dan memakukannya ke tanah. Kamu! Mata Ying Chang lebar dan bulat, menatap Luming dengan tak percaya. Mata penuh dengan luar biasa, juga panik, tidak mau dan sebagainya. Pada akhirnya, dia menjadi hitam dan sama sekali tidak sadarkan diri. Menang, mati. Di tempat kejadian, terdengar suara menghirup udara dingin, dan semua orang menatap Luming dengan kaget. Luming, sebenarnya berani membunuh Ying Chang. Ini adalah Tian Jiao, yang menempati urutan keempat dalam daftar Dewa Kosong. Selain itu, dia diterima sebagai murid oleh sesepuh sekte dalam. Tapi sekarang, dia dibunuh di depan umum oleh Luming. Berani adalah berani. Orang-orang sekarang tahu bahwa Luming tidak hanya terlalu kuat, tetapi juga orang yang melanggar hukum. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku berkata, bunuh kamu, cincin penyimpananmu, atau milikku. Luming bergumam, dan dengan lambaian tangannya, dia menggenggam cincin tempat penyimpanan Ying Chang. Mendengar kata-kata Luming, iblis sayap, Feng Yuandao dan lainnya, hatinya berkedut. Awalnya, mereka memiliki rencana yang sama dengan Ying Chang. Jika Luming meminta cincin penyimpanan mereka, mereka tidak akan menurut. Mereka memiliki banyak latar belakang. Mereka tidak percaya bahwa Luming berani membunuh mereka di depan umum. Tapi sekarang, mereka telah berubah pikiran. Mereka tidak ragu, jika tidak mematuhi Luming, Luming benar-benar berani membunuh mereka. Sekarang, serahkan cincin penyimpananmu. Benar saja, mata Luming,
menyapu ke sayap iblis, Jalan Feng Yuan dan lainnya, membiarkan hati mereka meratap. Lu Ming, ini dia. Iblis bersayap adalah yang paling menentukan. Dia mengertakkan gigi, melepas cincin penyimpanan, melemparkannya ke Lu Ming, dan kemudian terhuyung-huyung menuju suatu arah. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan tanpa henti. Dan kamu? Lu Ming menatap Feng Yuan Dao, orang gila, Li Chunsan dan lainnya. Jalan Feng Yuan, orang gila, Li Chunsan dan yang lainnya hampir menangis di dalam hati, di dalam darah. Mereka menyesal kemudian. Kali ini mereka benar-benar membayar istri mereka dan menghancurkan tentara mereka. Mereka tidak mendapatkan harta karun itu. Sebaliknya, mereka harus menemani semua barang bawaan mereka. Jika mereka tahu bahwa Lu Ming sangat tidak normal, mereka tidak akan pernah mengganggu Lu Ming. Ayo, jangan seperti ibu mertua. Serahkan dengan cepat. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Teriak Lu Ming. Feng Yuan Dao dan yang lainnya akan menangis. Akhirnya, mereka sangat tidak mau melepas cincin penyimpanan. Dalam suasana hati yang memilukan, mereka memberikan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Pergilah. Setelah mengambil cincin itu, Lu Ming dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Jalan Feng Yuan dan lainnya, seperti amnesti, satu persatu ditinggalkan dengan cemas. Apakah kamu akan pergi, ingin menyerahkan cincin penyimpanan, bukan? Mata Lu Ming tertuju pada murid-murid lain di gerbang luar. Wajah mereka berubah dengan liar. Mereka pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Di tempat kejadian, hanya Lu Ming, Wu Zifeng dan Yue Linglong yang tersisa. Tubuh Lu Ming bergetar, hampir berdiri dengan goyah. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Yue Linglong dan Wu Zifeng datang dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Hanya saja kekuatan sihir telah menghabiskan drama dan kehilangan kekuatannya. Lu Ming tersenyum pahit. Dalam perang barusan, Lu Ming memecahkan 9 baju besi emas merah dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Konsumsi kekuatan ilahi sangat mencengangkan. Lagi pula, kultivasi Lu Ming saat ini hanya 7 tingkat keadaan roh virtual. Baru saja, jika pihak lain bersikeras sedikit lagi, Lu Ming tidak akan bisa bertarung lagi. Jika kamu keluar kali ini, kamu harus menyimpan lebih banyak kekuatan sihir dalam rumus kata ukur. Pikir Lu Ming. Ayo keluar dari sini dan cari tempat untuk pulih. Uzi menutup jalan, lalu dia linglong pergi dari sini bersama Lu Ming untuk menemukan tempat terpencil. Lu Ming mengeluarkan Senjing, menyerap semangat Senjing dan memulihkan kekuatannya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kondisi puncaknya. Dia dalam kondisi pikiran yang baik. Dia merasa bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Gadis Linglong, saudara Wu, cincin penyimpanan ini dia. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dari jalan Feng Yuan dan melemparkannya ke Yue Linglong dan Wu Zifeng. Tidak, kamu mendapatkannya dengan kekuatanmu sendiri. Bagaimana kami bisa mendapatkannya? Bulan Linglong Rod, untuk menyimpan cincin itu kembali ke Lu Ming. Ya, kami tidak bisa menerimanya. Lu Ming, kamu bisa menyimpannya. Wu Fengwu mengembalikan cincin itu. Yue Linglong dan Wu Zifeng tegas, dan Lu Ming tidak memaksanya untuk menyimpan cincin itu. Di bulan Maret, masih ada beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang pergi ke pintu keluar dan membunuh binatang naga dan bunga longgu. Pintu keluar adalah tempat di tepi tempat rahasia Yulong. Dalam sekejap, beberapa hari kemudian, Lu Ming dan rekan-rekannya datang ke pintu keluar. Di sini, sejumlah besar murid dari sekolah lain berkumpul di sini. Lu Ming dapat melihat iblis sayap, Feng Yuan Dao, dan lainnya secara sekilas. Sekarang, luka mereka telah pulih, tetapi setelah melihat Lu Ming, wajah mereka semua berubah. Apakah itu Lu Ming? Lu Ming, siapa yang mengalahkan 9 master seperti iblis bersayap? Begitu Lu Ming tiba, hampir semua muridnya memandangnya. Sebelum Perang Dunia Pertama, hanya beberapa ratus orang yang hadir, tetapi sekarang berita ini telah menyebar ke hampir semua murid asing yang telah memasuki tempat rahasia Yulong. Benar atau tidak, 7 tingkat keadaan roh virtual dapat mengalahkan 9 master termasuk iblis bersayap. Itu tidak mungkin palsu. Banyak orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, yang sulit dipercaya. Tapi mereka melihat, iblis sayap, Feng Yuan Dao dan yang lainnya tidak keluar untuk menyangkal, mereka tahu, masalah ini sebagian besar benar. Ledakan. Segera setelah itu, pusaran besar muncul di langit. Sua, sua, sua. Iblis sayap, Feng Yuan Dao dan yang lainnya bergegas keluar dari pintu keluar, dan kemudian yang lainnya bergegas ke pintu keluar. Ayo pergi juga. Lu Ming Dao, dan Bulan Linglong, 2 orang Wu Zifeng, langit naik, juga bergegas ke pusaran, menghilang. Subscribe Penatua. Setelah meninggalkan tempat rahasia Yulong, Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng mengucapkan selamat tinggal. Yue Linglong dan Wu Zifeng pergi ke aula misi dan bersiap untuk bertukar poin dengan inti hewan naga dan bunga tulang naga.
Tentu saja, Wu Zifeng bukanlah orang dari Xuanzong yang kosong. Secara alami, dia tidak bisa bertukar poin. Dia memberikan inti hewan dan bunga tulang naga ke Yue Linglong, dan memintanya untuk bertukar poin. Lu Ming tidak langsung pergi ke aula misi, terutama karena dia masih perlu memilah cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari iblis bersayap dan lainnya. Namun, Lu Ming tidak kembali ke gerbang luar. Sekarang dia telah membuat begitu banyak keributan. Ketika dia kembali ke gerbang luar, dia pasti akan mengganggu gerbang luar, yang pasti akan menimbulkan masalah. Lu Ming ada di area pintu dalam. Dia menemukan tempat secara acak, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan mulai mengetuknya dengan lembut. Ada banyak bahan artefak dan artefak inferior dari berbagai tingkatan. Bola, ini dia. Sekarang, Lu Mingcai sangat murah hati sehingga dia langsung mengeluarkan beberapa potong artefak inferior urutan ke-9 dan memberikannya ke bola untuk dimakan. Sebelumnya, bola selalu berubah menjadi gelang, memakainya di pergelangan tangan Lu Ming. Sekarang berubah menjadi bola, mengambil beberapa benda ajaib dan memakannya. Selama bertahun-tahun, Lu Ming tidak berhenti mengumpan bola, dan kekuatan bola juga meningkat. Sekarang, Lu Ming telah mencapai 8 tingkat keadaan roh virtual, dan kekuatannya sangat kuat, yang cukup untuk melawan keberadaan di puncak daftar dewa virtual. Bola sedang makan sementara Lu Ming mulai menghitung inti naga dan bunga tulang naga. 9 cincin penyimpanan, ditambah jalan gila sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kali ini, 10 cincin penyimpanan Tianjiao teratas dalam daftar dewa virtual semuanya jatuh ke tangan Lu Ming. Orang-orang ini, satu persatu, memiliki kekuatan tinggi dan panen yang bagus. Inti hewan Yulong 10 orang dan bunga tulang naga berjumlah lebih dari 3.000. Jika ini diubah menjadi poin, itu akan menjadi 300.000 poin. Selain itu, inti binatang Yulong Lu Ming dan bunga tulang naga dapat dikonversi menjadi poin, sekitar 60.000. Panen besar, ini adalah panen besar yang sesungguhnya. Layak keberadaan 10 besar dalam daftar dewa virtual. 10 orang bersama-sama memiliki panen yang luar biasa. Tahukah kamu, Lu Ming dan keluarganya adalah karena mantra darah kamu yang lama berada di tubuh Lu Ming dapat menarik kamu binatang naga dan bunga tulang naga, sehingga mereka dapat berburu dan membunuh banyak dari kamu binatang buas panjang dan bunga tulang naga. Orang lain, bagaimanapun, mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukan, jauh lebih sulit, iblis sayap dan yang lainnya telah berkontribusi begitu banyak, sangat baik. Produk suci, seni sulap, metode sulap, dan seni rahasia, aku datang. Lu Ming tertawa dalam hati, lalu mengambil bola dan pergi menuju aula misi. Ketika orang-orang di aula misi melihat bahwa Lu Ming mengeluarkan begitu banyak inti dan lunas naga hitam, dia hampir jatuh. Dalam keadaan shock, dia menukar poin dengan Lu Ming. 36.000. Lu Ming sepenuhnya menukar 360.000 yuan, dan meninggalkan aula misi dengan puas, lalu berjalan menuju Paviliun Sutra. Mereka yang menjaga Paviliun Sutra masih orang tua yang tinggal di sana terakhir kali. Tuan, aku ingin menukarnya dengan barang suci, seni sihir, bolehkah? Lu Ming memeluk seorang lelaki tua. Apakah kamu ingin menukar barang suci, seni sulap, dan trik sulap? Pria tua itu menatap Lu Ming dengan heran. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Kamu bisa menukarnya, tapi paling banyak kamu hanya bisa menukar beberapa yang pertama. Itu tidak banyak membantu, dan harganya sangat tinggi. Apakah kamu benar-benar ingin menukarnya? Pria tua itu bertanya lagi. Hanya sedikit orang yang datang ke paviliun kitab suci Tibet untuk menukar barang suci dan seni sihir, karena hanya dapat ditukar dengan beberapa yang pertama, yang memiliki pengaruh kecil, tetapi harganya sangat tinggi sehingga hampir tidak ada yang akan menukarnya. Tuan, aku ingin menukar yang pertama. Aku ingin mempelajarinya. Silakan lengkapi. Cara tulus Lu Ming. Menurut aturan, mereka dapat ditukar. Karena kamu bertekad untuk melakukannya, aku tidak akan menghentikanmu. Ini beberapa pengenalan produk suci dan seni sihir. Kamu bisa melihatnya sendiri. Orang tua itu memberi Lu Ming jimat giok. Lu Ming mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah pengenalan singkat tentang beberapa jenis produk suci, seni sulap, dan metode sulap. Mereka semua kuat dan memiliki kelebihannya sendiri. Tuan, aku akan memilih bagian terpenting dari formula sihir dingin. Lu Ming mengembalikan jimat giok itu kepada lelaki tua Hao Tao. Dia menyukai sebuah mahakarya yang disebut Shihan Senjue. Formula sihir dingin, jika mencapai puncaknya, dapat menumbuhkan kekuatan ilahi produk suci. Kekuatan ilahi yang sangat dingin sangat kuat dan dapat membekukan semua hal. Alasan mengapa Lu Ming memilih buku ini terutama karena dia telah mempraktikkan metode sihir keterampilan ilahi Wampin, formula ilahi es dingin. Dengan formula ketuhanan es dingin sebagai fondasinya, kecepatan berlatih, Shihan Senjue, harus lebih cepat. Oke, berikan aku token identitasmu dan tukarkan dengan yang pertama dari Shihan Senjue. Harganya 50.000 poin, kata orang tua itu. Lu Ming memberikan token identitas kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya dan menggeseknya di disarai.
Luming kehilangan 50.000 poin. Harga ini sungguh menakjubkan. Jika bukan karena Luming, orang lain tidak akan menukarnya. Namun, Luming tidak bermaksud menyerah sama sekali. Kamu tahu, jika dia mendapatkan yang pertama, dia mendapatkan seluruh formula sihir dingin. Ini adalah bagian pertama dari Shihan Senjue. Ambillah. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luming. Terima kasih banyak. Luming dengan senang hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Kemudian, Luming masuk ke pavilion sutra dan melihat sekeliling. Kali ini dia datang, hal pertama yang dia lakukan adalah menukar barang suci, keterampilan sihir, dan metode sihir. Selain itu, dia juga ingin bertukar skill sihir dan skill rahasia. Sekarang, dia memiliki formula pengukur kata, yang dapat menyimpan kekuatan sihirnya di dalamnya. Nantinya, skill sihirnya bisa digunakan secara bebas. Secara alami, dia harus melatih satu keterampilan sihir lagi. Dia mencari tipe kecepatan kultivasi sihir. Dalam kultivasinya, keterampilan sihir Peng Yi yang tidak lengkap, yang dia latih sebelumnya, memiliki pengaruh yang kecil. Apa yang dipraktikkan orang lain adalah semua keterampilan kecepatan lengkap, dan kecepatannya tidak bisa mengimbangi yang lain. Luming melihat sekeliling dan segera datang ke lantai 4. Di sini, semuanya 7 atau 8. Teknik Kunpeng 9 hari. Tiba-tiba, Luming melihat keterampilan sihir tipe kecepatan, yang disebut teknik Kunpeng 9 hari, matanya langsung cerah. Teknik Jiutian Kunpeng adalah keterampilan sihir 7 kecepatan. Itu meniru Kunpeng dari Jiutian. Begitu dilakukan, secepat Kunpeng. Kunpeng tidak sebanding dengan burung ROC biasa. Kunpeng, bahkan di alam semesta yang luas, sangat menakutkan. Dikatakan bahwa Kunpeng yang baru lahir dapat dengan bebas berkeliaran di langit berbintang dan berpindah antar wilayah bintang yang berbeda dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Teknik Kunpeng 9 hari ini bukanlah versi lengkap. Tampaknya menjadi sisa. Di depan hanya ada 7 buah, dan sepertinya ada beberapa di belakang, tetapi sudah hilang. Harga pertukaran adalah 30.000 poin. Ini dia. Luming membuat keputusan untuk menukar seni Kunpeng 9 hari. Dengan sihir kecepatan, selanjutnya adalah seni rahasia, Luming naik ke tingkat kelima. Subscribe Penatua. Di tingkat kelima, hanya ada sedikit 9 keterampilan sihir dan beberapa seni rahasia. Seni rahasia sangat berharga dan sangat bervariasi. Beberapa seni rahasia murah sangat murah. Misalnya, skill ramalan yang dibeli oleh Luming di awal dapat menutupi warna, nafas, dan tingkat kekuatan dewa. Bagi kebanyakan orang, seni rahasia semacam ini hanyalah iga ayam, sehingga harganya tidak mahal. Tapi beberapa rahasia, harganya sangat tinggi. Misalnya, seni rahasia di lapisan kelima pavilion Sutra Kong Xuanzong semuanya sangat berharga dan sangat efektif. Yang termurah semuanya membutuhkan 100.000 poin. Luming mendongak satu persatu, dan banyak dari hatinya tergerak. Namun, tidak semua seni rahasia cocok untuknya. Nyatanya, ada banyak seni rahasia. Kondisi budidaya sangat ketat dan ada berbagai batasan. Misalnya, beberapa seni rahasia membutuhkan kekuatan suci yang sesuai, atau memerlukan beberapa bahan khusus, atau memiliki persyaratan untuk tubuh roh dan sebagainya. Semakin besar kekuatannya, semakin menuntut kondisinya. Oleh karena itu, banyak orang dapat berlatih satu jenis, paling banyak 2 jenis seni rahasia. Mereka sangat baik, tidak mungkin menguasai terlalu banyak seni rahasia. Rantai es. Tiba-tiba, mata Luming menjadi cerah, dan dia melihat semacam seni rahasia yang disebut rantai es. Keterampilan rahasia semacam ini perlu menguasai kekuatan dingin yang ekstrim untuk berkultivasi. Luming telah berlatih formula sihir es dingin sebelumnya, tapi sekarang dia telah menukar yang pertama dari formula sihir dingin. Adalah tepat untuk mengolah kekuatan ilahi yang dingin dan rantai es. Setelah rantai es berhasil diolah, maka akan terbentuk beberapa rantai es dengan kekuatan yang luar biasa, yang dapat menyerang dan menjebak musuh. Apalagi dengan peningkatan kultivasi, kekuatannya juga akan ditingkatkan. Namun, harga pertukarannya mencengangkan, membutuhkan 250.000 poin. 250.000. Luming merasa sakit hati. Luming hanya memiliki sedikit lebih dari 370.000 poin untuk semua barang miliknya. Perjalanan ke tanah rahasia Yulong ini telah menghasilkan 360.000 poin. Sebelum itu, ada lebih dari 10.000 poin tersisa. Tambahkan, ada lebih dari 370.000 poin. Biayanya 50.000 yuan untuk menukar Shihan Senjue sebelumnya, dan kemudian 30.000 yuan untuk Jiutian Kunpeng. Jika kamu terus menukar rantai es ini, Luming akan memiliki sisa lebih dari 40.000 poin. Mengubahnya. Luming mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertukar. Dia memiliki lebih dari 40.000 poin tersisa, yang cukup untuk saat ini. Ini adalah kunci untuk mengubah poin menjadi kekuatan.
Setelah keputusan itu, Lu Ming datang ke pintu dan bertukar 9 keterampilan Kunpeng dan rantai es dengan lelaki tua itu. Melihat bahwa Lu Ming hanyalah keadaan roh virtual 7 tingkat, tetapi dia dapat mengambil begitu banyak poin, lelaki tua itu juga terkejut. Dia menduga bahwa Lu Ming mungkin adalah murid dari tokoh besar di Kong Xuanzong. Setelah berhasil menukar 9 teknik Kunpeng dan rantai es, Lu Ming langsung pergi ke Menara Senmai dan berlatih di dalamnya. Di ruang rahasia Menara Senmai, Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan bagian pertama dari Zihan Senjue dan mulai memahaminya dengan cermat. Memahami hampir, Lu Ming mulai berlatih. Sangat sulit untuk mengolah keterampilan ilahi dan metode sihir. Bahkan jika itu yang pertama, itu yang paling sederhana. Dengan bakat Lu Ming, dia juga berlatih selama beberapa bulan sebelum dia berhasil. Setelah menyelesaikan kultivasi tingkat pertama, Lu Ming menghasilkan gumpalan kekuatan ilahi yang dingin di tubuhnya. Segera, Lu Ming mulai melakukan penentuan langit dan bumi. Dengan cara ini, kekuatan ilahi yang dingin semakin kuat. Akhirnya, di dantian Lu Ming memadatkan api dewa. Api kelima, api suci yang dipadatkan oleh kekuatan dingin. Itu sangat dingin, tetapi suci dan kuat. Wah! Lu Ming berlari sendirian menuju kekuatan ilahi yang dingin. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya ditutupi dengan lapisan kekuatan ilahi yang dingin, yang sangat dingin. Suhu seluruh ruang rahasia turun tajam, membeku sampai ke tulang. Suhu seperti ini, aku khawatir tubuh akan membeku ketika orang kuat tingkat tinggi masuk. Sungguh kekuatan yang kuat, layak untuk produk suci dari kekuatan ilahi. Sambil tersenyum, Lu Ming cukup puas dengan kekuatan-kekuatan ilahi Zihan. Sekarang, ada 5 jenis kekuatan suci di tubuhnya. Kekuatan dari kekuatan ilahi yang dingin adalah yang kedua setelah kekuatan yang mendominasi. Alam semesta Hong Huang sama sekali berbeda dari batas Yuan surga. Di kerajaan surga Yuan, Lu Ming mengendalikan banyak hukum, dan dia sudah menguasai kekuatan es dan dingin. Namun, kekuatan dingin semacam itu hanyalah kekuatan sedingin es dari kerajaan surga Yuan, yang dihasilkan di bawah pengoperasian jalan surga dunia Yuan. Jalan surga di alam Yuan tidak berguna bagi alam semesta yang luas. Bahkan jika Lu Ming mengendalikan hukum misterius takdir, ruang dan waktu, kekacauan dan sebagainya di dunia Yuan surga, semuanya didasarkan pada jalan surga-surga. Di alam semesta yang luas, ada dewa-dewa yang menjalankan alam semesta, dan hukum itu tidak berguna ketika datang ke alam semesta. Di alam liar, kekuatan yang dikendalikan oleh alam semesta, kekuatan ilahi yang dikendalikan, adalah kekuatan tertinggi. Misalnya, jika kekuatan ilahi dingin Lu Ming, yang dikembangkan oleh Lu Ming, mengenai kerajaan surga Yuan dengan satu tangan, aku khawatir seluruh dunia dewa jahat surga dan Yuan akan dibekukan. Bahkan jalan surga membeku. Tidak peduli hukum takdir, hukum ruang dan waktu, dan seterusnya, tidak berguna. Mereka harus dibekukan, karena ini adalah kekuatan alam semesta dan seluruh dunia. Terus berlatih. Lu Ming menutup matanya dan terus berlatih. Shen Huo, yang baru saja dinyalakan, jauh lebih lemah dari Shen Huo lainnya dan membutuhkan waktu untuk berkembang. Waktu berlalu cepat. Lu Ming telah berlatih selama 10 tahun di Menara Senmai. Setelah 10 tahun, Lu Ming akhirnya mengolah api dewa dari kekuatan dewa dingin menjadi sebesar api dewa lainnya dan sekuat api dewa lainnya. Kultivasi Lu Ming menjadi semakin halus, mendekati 8 tingkat kondisi roh virtual. Dan kekuatan Lu Ming tidak diragukan lagi lebih kuat. Sekarang jika kita bertarung dengan iblis sayap, Feng Yuan Dao dan lainnya, Lu Ming akan menang dengan lebih mudah. Lu Ming tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mulai menyimpan kekuatannya dalam formula. Saat kekuatannya habis, Lu Ming menyerap kekuatan dari dunia luar, lalu terus menyimpannya di dalam formula. 1 tahun kemudian, Lu Ming meninggalkan Menara Senmai dan pergi ke tempat lain untuk berlatih Kunpeng dan rantai es. Tidak terlalu sulit untuk mengolah formula roh dingin dan rantai es. Tak lama kemudian, latihan itu berhasil. Di tanah terbuka, sekelompok besar hewan liar bergegas menuju Lu Ming dan membunuh Lu Ming. Ini adalah tempat untuk melatih keterampilan sihir. Tempat ini berada dalam susunan yang besar. Secara alami, hewan liar ini terkondensasi dari barisan besar, tetapi kekuatan tempur mereka luar biasa dan mereka berani dan tak kenal takut. Rantai es. Hati Lu Ming bergerak, dan dengan lambaian tangannya, beberapa rantai terbang keluar dari tubuhnya. Rantai ini benar-benar terkondensasi dari dingin menjadi dingin, seperti substansi. Wah, wah. Wah! 9 rantai, terbang secara vertikal dan horizontal, menjerat 9 hewan liar. Kekuatan dingin yang mengerikan akan membekukan hewan liar ini. Subscribe Penatua. Mengaum, mengaum. 9 binatang buas meraung dengan liar dan berjuang untuk membebaskan diri. Ke-9 binatang buas ini semuanya memiliki kekuatan dari dewa yang sebenarnya. Tentu saja, Dewa Yizong biasa tidak bisa dibandingkan dengan iblis bersayap dan lainnya. Namun, 9 rantai es, tetapi mengeluarkan suara berderit, tampaknya tidak dapat mendukung.
Berikan padaku. Luming terus-menerus memanipulasi rantai es untuk mencekik 9 hewan liar. Namun, saat hewan liar berjuang, rantai es berderit dan berderit semakin keras. Akhirnya, 9 rantai terbuka. Mengaum, mengaum. 9 binatang buas mengaum di Luming. Luming mengeluarkan pistol panjang dan menusuk 9 tombak berturut-turut untuk membunuh 9 hewan liar. Ah, sepertinya jika kamu ingin mengolah rantai es menjadi kekuatan yang paling kuat, itu jauh dari cukup hanya mengandalkan kekuatan dingin saja. Luming menghela nafas. Rantai es mencatat bahwa jika kamu ingin berkultivasi secara luas dan memainkan kekuatan rantai es sepenuhnya, kamu memerlukan beberapa bahan khusus. Tanpa bahan-bahan ini, rantai es seperti tidak ada fondasi, yang dapat dipatahkan dengan satu pukulan, sehingga sulit untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya. Menurut seni rahasia rantai es, bahan terbaik untuk mengolah rantai es adalah batu bulan dingin. Ki dingin di batu bulan dingin dapat membuat latihan rantai es sukses besar. Luming meninggalkan tempat latihan dan datang ke aula perpustakaan. Setelah membaca banyak buku dan catatan kuno, Luming menyadari bahwa batu bulan dingin sangat langka dan berharga. Itu hampir punah di wilayah Tianxing dinasti Qin, dan hanya orang Bingpo yang memilikinya. Namun, Bingzu adalah salah satu ras terkuat di wilayah bintang dinasti Qin. Ada banyak ras di wilayah Qin Tianxing, tetapi yang terkuat hanya 2. Salah satunya adalah Bingpo. Kekuatan klan Bingpo lebih kuat daripada Kong Xuanzong, dan bahkan lebih kuat dari salah satu dari 3 kekuatan penguasa. Hanya beberapa kekuatan yang bisa bergandengan tangan untuk bertarung dengan klan Bingpo. Dari sini kita bisa melihat kekuatan dari klan Bingpo. Batu bulan dingin adalah harta yang sangat berharga dari klan Roh Es, tidak mudah mendapatkannya. Sepertinya satu-satunya cara untuk mendapatkan batu bulan dingin adalah melepaskan rantai es terlebih dahulu, lalu pergi ke klan jiwa es untuk menemukan cara mendapatkan batu bulan dingin. Luming memikirkannya, lalu kembali ke tempat dia melatih keterampilan sihirnya. Tidak ada waktu untuk latihan. Musim semi dan musim gugur datang. Dalam sekejap, itu adalah 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, Luming telah membuat kemajuan besar dalam melatih semua jenis keterampilan sihir. Jiu Chongqi Jinjia telah mencapai tingkat ketiga, dan tingkat ketiga juga telah ditembus dalam 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Adapun keterampilan sihir kecepatan, teknik Kunpeng 9 hari, Luming mengembangkannya ke tingkat kedua. Sementara itu, prestasi Luming terus meningkat, secara bertahap mendekati 8 puncak alam Susen. Seperti yang kamu ketahui, ketika kamu mencapai alam roh virtual tingkat tinggi, dibutuhkan ribuan tahun untuk setiap promosi. Sangat baik bagi Luming untuk meningkatkan pencapaiannya ke 8 puncak alam roh virtual dalam 20 tahun. Selain itu, kemungkinan memicu 3 kali kekuatan tempur kode perang juga telah ditingkatkan menjadi 1/4. Jika kamu memicunya 4 kali, kamu akan mendapatkannya. Kultivasi aku telah mencapai 7 puncak kondisi roh virtual. Lebih baik bergegas ke 8 tingkat kondisi roh kosong dengan sekali jalan. Luming memikirkannya, dan kemudian datang ke Menara Senmei untuk menyerang dunia dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa bulan, Luming benar-benar sukses. Kultivasinya mencapai 8 tingkat kondisi roh virtual, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Luming sangat puas, dan setelah beberapa hari konsolidasi, dia keluar dari Menara Senmei. Begitu dia melangkah keluar dari Menara Senmei, Luming melihat seorang pria, seorang kenalan, seorang penatua dari gerbang luar, Huo Quan. Luming, aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Jika kamu tidak keluar dalam beberapa hari, aku akan masuk dan meneleponmu. Huo Quan berkata sambil tersenyum. Jelas, Huo Quan tahu bahwa dia berlatih di Senmeita melalui orang-orang yang menjaga Senmeita, yang tidak sulit untuk diketahui. Penatua Huo ada hubungannya denganku? Luming bertanya. Bukan aku. Itu Tuhan. Tuhan harus melakukan sesuatu. Huo Qandao. Gunung Perahu Naga akhirnya memiliki sesuatu untuk mencariku. Mata Luming berkilat. Sudah beberapa dekade sejak lama Susan menaruh mantra darah Yulong padanya. Dalam beberapa dekade ini, Long Susan tidak pernah mencari Luming, tetapi Luming tahu bahwa cepat atau lambat Long Susan akan menemukannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Luming bertanya. Biarkan kamu menyelesaikan tugas. Tugas ini terkait dengan klan Bingpo. Apalagi kali ini kamu tidak pergi sendiri. Masih ada beberapa orang yang akan pergi bersamamu. Selama kamu menyelesaikan tugas ini, akan ada banyak sekali hadiah, dengan 20.000 poin untuk setiap orang. Huo Qandao. Pergi ke klan Bingpo dan lakukan tugas. Hati Luming tergerak. Ini kebetulan, batu bulan dingin hanya dimiliki oleh klan Bingpo. Luming awalnya berencana untuk menunggu tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Lebih baik pergi ke klan Bingpo lagi setelah menembus alam dewa yang sebenarnya. Sekarang sepertinya ini akan berakhir lebih awal. Ngomong-ngomong, bagus untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan batu bulan dingin. Mengenai hadiah 20.000 poin, Luming tidak terlalu peduli, ngomong-ngomong.
Berapa banyak orang yang bersamanya? Lu Ming bertanya lagi. Kali ini, mereka semua adalah murid di bawah 10.000 tahun. Totalnya ada 9, ditambah kamu 10, dan kali ini kamu adalah pemimpin tim. Huo Qian Dao berbicara tentang ini. Huo Quan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Di matanya, dia mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Sebagai sesepuh dari gerbang luar, Lu Ming bertarung sendirian dengan 9 dari 10 dewa virtual teratas di dunia rahasia Yulong. Tentu saja, dia tahu. Ketika dia pertama kali mendengarnya, dia sangat terkejut. Citra pertamanya adalah ketidakpercayaan. Sekarang ketika dia melihat prestasi Lu Ming, dia terkejut lagi. Ada 8 tingkat kondisi roh kosong. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika Lu Ming memenangkan tempat pertama dalam 13 ujian, prestasinya hanya setengah dewa. Ini hanya beberapa dekade yang lalu. Pencapaian Lu Ming, seperti mengendarai roket, melonjak hingga 8 tingkat alam roh virtual. Tidak heran Patriark akan melihatnya secara langsung. Dia memang seorang jin, Huo Quan berkata dalam hatinya. Apakah aku kaptennya? Lu Ming terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah kapten kali ini. Ya, itu diperintahkan oleh Lord sendiri. Selain itu, ini adalah bendera kaptenmu, yang melambangkan otoritas kaptenmu. Dalam misi ini, 9 orang lainnya akan mendengarkan perintahmu. Setelah itu, Huo Quan mengeluarkan bendera yang lebih besar dari telapak tangannya. Benderanya berwarna kuning keemasan, persis seperti pengecoran emas. Baiklah. Lu Ming mengangguk dalam diam dan mengambil alih bendera. Ikut aku, yang lain sudah menunggumu selama 2 hari. Huo Quan tersenyum, berbalik untuk terbang ke suatu arah, dan Lu Ming mengikuti. Di area pintu dalam, ada 9 anak muda yang menunggu. Ke-9 pria ini, pria dan wanita, semuanya terlihat sangat muda. Semuanya berusia di bawah 10.000 tahun. Selain itu, mereka semua adalah murid batin, dan pencapaian mereka berada di alam Tuhan yang sejati. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang dapat menembus alam Tuhan sejati dalam 10.000 tahun adalah generasi orang dengan bakat unggul. Subscribe Penatua. Ke-9 orang ini adalah 9 orang yang ingin pergi ke klan Bingpo bersama Lu Ming. Tetapi saat ini, 9 orang sedikit tidak sabar. Siapa pada akhirnya kapten kita, dan rak yang sangat besar, biarkan kita bersembilan menunggunya di sini selama 2 hari. Cara seorang pemuda yang tidak bahagia. Ya, sombong sekali, aku ingin melihat siapa itu. Kekuatannya bisa meyakinkan publik. Wanita muda lainnya, juga mengikuti, dengan wajah tidak sabar. Yang lain, meskipun tidak berbicara, memiliki wajah yang agak muram, yang menjelaskan segalanya. Yang akan datang. Tiba-tiba, seorang pemuda melihat ke langit, dan orang lain juga melihat ke masa lalu. Di langit, 2 sosok, melangkah ke langit, adalah Lu Ming dan Huo Quan. Lu Ming dan Huo Quan mendarat di tanah. Penatua Huo Quan. Beberapa pria dan wanita muda, kepada Huo Quan, memberi hormat dengan hormat. Mereka semua tahu bahwa meskipun Huo Quan hanyalah sesepuh dari gerbang luar, identitas aslinya adalah cucu dari Patriark Long Susan, dan dia sangat dihargai oleh Long Susan. Menjadi mandor sekarang hanyalah sebuah pengalaman. Bahkan jika banyak tetua batin melihat Huo Quan, mereka sopan, dan tentu saja mereka tidak berani melakukan kesalahan. Tidak perlu sopan. Huo Quan melambai. 9 anak muda bangun, melirik Lu Ming, dan langsung mengabaikan Lu Ming. Penatua Huo Quan, kamu mengatakan untuk membawa kapten kami ke sini. Mengapa kamu tidak melihat siapapun? Kami telah menunggu selama 2 hari. Itu benar. Siapa yang pada akhirnya begitu sombong sehingga Huo Quan yang lebih tua pun tidak bisa datang? Semuanya, kamu dan aku punya kata, mereka tidak berpikir bahwa Lu Ming adalah orang yang ingin mereka tunggu. Token identitas di tubuh Lu Ming menunjukkan bahwa dia adalah murid dari sekte asing. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang harus mereka tunggu dan menjadi pemimpin mereka? Mereka mengira Lu Ming hanyalah pengikut kecil Huo Quan. Kamu tidak perlu menunggu, orang-orang telah datang. Biarkan aku memperkenalkanmu dengan Lu Ming. Ini Lu Ming, dia adalah pemimpin timmu kali ini. Huo Quan menunjuk ke jalan Lu Ming. Apa? Ke-9 pria dan wanita muda semuanya tercengang. Mata mereka tertuju pada Lu Ming dan kemudian pada Huo Quan. Dia, Penatua Huo Quan, apakah ada kesalahan? Bukankah untuk menyeret kita ke bawah-bawah dia, orang awam, ingin melakukan tugas bersama kita? Dan tetap kapten kita, itu bukan lelucon. 2 pemuda berteriak sekaligus. Nak, sebaiknya kamu memberikan bendera kapten. Ya, serahkan dengan cepat. Jangan mengira kami tidak tahu tujuanmu. Kamu mencoba mencampur integral. Tapi jangan mengira kamu menyakiti kami karena keserakahanmu. Yang lainnya mengarahkan tombak mereka langsung ke Lu Ming. Kali ini, tugasnya selesai, setiap orang bisa mendapatkan 20.000 poin. 20.000 poin, yaitu 200 juta senjing. Untuk murid biasa, itu adalah jumlah yang sangat besar.
Mereka mengira Luming iri dengan hadiah ini, dan kemudian mengikuti untuk mencampur poin. Integral campuran, keserakahan. Luming mencibir di dalam hatinya. Dia melirik 9 pemuda dan pemudi dengan tenang dan berkata, pesan yang aku terima adalah pemimpin misi ini. Kalian semua harus mendengarkan perintah aku. Mengapa? Apakah akan ada pemberontakan sekarang? Omong kosong, pemberontakan apa? Jangan taruh emas di wajahmu. Apa kamu? Ya, serahkan bendera kapten dan pergi. Beberapa orang tiba-tiba marah, berteriak, nafas dingin, tekanan pada Luming. Cukup. Saat ini, Huo Kuan berteriak dan membiarkan orang-orang tenang. Huo Kuan, dengan wajah tidak senang, menyapu 9 pria dan wanita muda itu dan berkata, aku beritahu kamu, tugas ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Luming adalah pemimpin tim, dan pemimpin itu sendiri juga memanggil daftar. Jika kamu memiliki pendapat, langsung temui Patriark. 9 anak muda saling memandang dan meminta mereka untuk pergi ke Patriark. Beraninya mereka. Apakah kamu meragukan mata Tuhan? Huo Kuan bertanya lagi. Aku tidak berani. 9 pria dan wanita muda sibuk. Jika kamu tidak berani, kamu harus bertindak sesuai perintah. Aku beritahu kamu, kali ini, kamu harus mematuhi perintah Luming. Apakah kamu mengerti? Berbicara tentang punggung, Huo Kuan Mude Jingguang, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat, sangat dingin. Ya. 9 pria dan wanita muda mengangguk berulang kali, tetapi mereka mengangguk di permukaan dan apa yang mereka pikirkan di dalam hati, tidak ada yang tahu. Oke, ayo pergi. Aku akan membawamu ke susunan teleportasi, lalu mengikuti susunan teleportasi ke klan Roh Es. Huo Kuan mengucapkan sepatah kata, berbalik dan pergi, dan kerumunan dengan cepat mengikuti. Kong Xuanzong sangat jauh dari orang-orang Bingpo. Butuh lebih dari sebulan untuk mengambil susunan transmisi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah planet. Huo Kuan tidak melanjutkan untuk mengirim mereka pergi, karena wilayah klan Jiwa Es sudah ada, dan orang-orang dari klan Jiwa Es bertemu dengan mereka. Apakah ini klan Bingpo? Luming melihat beberapa Jiwa Es dengan rasa ingin tahu. Tidak ada perbedaan besar antara tampilan Bingpo dan Teran. Perbedaan terbesar terletak pada rambut dan pupil mereka. Rambut dan pupil mereka semuanya seputih salju. Kulitnya juga agak putih dari orang biasa, berjalan di tepian, mengeluarkan nafas dingin. Beberapa, ikut dengan kami. Seorang lelaki tua dari klan Bingpo tersenyum, lalu membawa Luming dan mereka ke bintang utama klan Bingpo, Bintang Bingpo. Setelah beberapa hari, mereka datang ke Ice Spirit Star. Bintang Roh Es, seperti namanya, adalah planet es yang nyata, semuanya ada di dalam es. Di mana saja di planet ini, membeku. Sebagian besar bangunan di kota utama kebangsaan Bingpo terbuat dari es berumur 100 juta tahun, yang sangat keras. Orang-orang dari klan Bingpo membawa Luming dan mereka ke sebuah kuil. Seluruh bangunan membeku selama ratusan juta tahun. Udara dingin sangat dingin dan suhunya sangat rendah. Jika bukan karena keterampilan mendalam mereka, mereka harus dibekukan menjadi es loli. Tapi Luming merasa sangat nyaman. Dia mempraktikkan Zihan Senjue untuk mengendalikan kekuatan ilahi Zihan, yang membuatnya merasa nyaman dan nyaman. Sia muda, dalam misi ini, selain Kong Xuanzong, kami telah mengundang Tian Jiao, sekte lain dari 13 sekte Qintian. Sekarang beberapa dari mereka belum tiba. Kita perlu menunggu beberapa hari. Pada hari-hari ini, kamu harus tinggal di sini dulu. Orang tua berkebangsaan Bingpo. Dengan orang lain dari klan. Orang-orang bergerak dalam hati mereka, menunjukkan warna penasaran dengan tugas kali ini, pada akhirnya apa. Orang-orang Bingzu tidak banyak bicara. Mereka hanya menjelaskan beberapa hal dan pergi. Saat orang-orang Bingzu pergi, Luming melangkah ke sebuah ruangan, berniat untuk berlatih sambil menunggu. Subscribe Penatua. Luming, hentikan. Pada saat ini, minuman dingin terdengar, dan kemudian sesosok tubuh muncul. Seorang pemuda berbaju ungu muncul di depan Luming, menghalangi jalannya. Kemudian, sosok itu melintas, dan 8 pria dan wanita muda lainnya mengepung Luming. Apa terburu-buru? Sudut mulut Luming sedikit terangkat, dan seringnya muncul dari sudut mulutnya. Luming, sekarang Ketua Huo Kuan tidak ada di sini, tidak ada yang akan melindungimu, atau menyerahkan bendera kapten. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten kami, mengerti? Pria muda berbaju ungu itu tampak mencemooh. Ya, kamu akan menyerahkan benderanya. Mungkin kami akan melihatnya demi saudara-saudara kita. Jika kamu mencampur tugas, kamu masih bisa mendapatkan poin besar. Jika tidak, kamu hanya bisa turun. Wanita muda lainnya, lebih mendominasi, berekspresi tinggi. Begitu orang-orang ini datang ke wilayah klan Bingpo, mereka mau tidak mau membuat masalah dan meminta Luming untuk menyerahkan bendera kapten. Aku, sang kapten, dinamai oleh Tuhan sendiri. Apakah kamu ingin melanggar perintah Tuhan? Jalan ringan Luming, wajahnya sangat tenang. Jangan menindas kami dengan Patriark.
Ada pepatah lama bahwa jika kamu berada di luar, kamu tidak akan menerima perintah kamu. Apalagi tugas ini terkait dengan keselamatan kita semua. Bagaimana kami bisa membiarkan kamu, seorang murid dari sekte asing, jadilah pemimpin tim dan bunuh kami? Itu benar. Selain itu, kali ini, ada orang dari sekte lain yang datang ke sini. Ketika mereka tahu bahwa pemimpin Kong Xuanzong kita sebenarnya adalah murid dari sekte asing, bukankah seharusnya dia ditertawakan? Kenapa banyak bicara dengannya? Jika dia tidak menyerahkannya, kita bisa mengambilnya sendiri. Beberapa anak muda berbicara dengan acuh tak acuh, dan beberapa bahkan menjadi tidak sabar. Bukan tidak mungkin aku menyerahkan bendera itu. Pada saat ini, suara Lu Ming tiba-tiba terdengar. Orang lain meremehkan senyuman, mereka tahu bahwa Lu Ming tidak berani melanggar maksudnya. Tapi aku penasaran, aku akan memberimu benderanya. Siapa yang akan menjadi kaptennya? Lu Ming tersenyum. Omong kosong, kapten ini, tentu saja, aku melakukannya. Di sini, kultivasi aku adalah yang tertinggi. Seorang pemuda berwajah panjang dengan wajah bangga. Kentut, kultivasimu adalah yang tertinggi. Itu konyol, sudahkah kamu bertanya padaku? Seorang pemuda jangkung dan kekar, langsung meraung, menghembuskan nafas yang kuat. 4 alam Tuhan. Pria muda kekar ini memancarkan nafas yang luar biasa, yang penuh dengan kultivasi 4 kali lipat dari alam roh sejati. Mata Lu Ming bergerak, menunjukkan sedikit keterkejutan. Layak menjadi elit gerbang dalam. Di bawah usia 10.000 tahun, kultivasi telah mencapai 4 tingkat alam dewa sejati. Jika kamu membawa kultivasi ini ke sungai bintang yang bergolak, kamu bisa menjadi tuan. Sebagai contoh, Master dari Aula Yuan Luo dan Master dari Sekte Xiao Yao adalah 4 pencapaian dari Tuhan yang sebenarnya. Namun, kekuatan bertarung murid-murid dalam Sekte Kong Xuan harus jauh di depan Tuan dari Aula Yuan Luo dan Tuan dari Sekte Xiao Yao. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Pria muda berwajah panjang itu juga menghembuskan nafas yang luar biasa. Dia sama dengan dewa sejati, berperang melawan pemuda kekar. Mata orang lain, mau tidak mau menunjukkan rasa takut dan warna yang bermartabat. Jangan terprovokasi oleh bocah ini. Dia ingin memprovokasi kita untuk melakukan sesuatu. Jika dia ingin melakukannya, dia akan mendapatkan benderanya terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk melakukannya. Pada saat ini, pemuda lain berbicara. Pemuda berwajah panjang dan pemuda kekar hanya berhenti bernapas dan menatap Lu Ming. Betul, kita ambil benderanya dulu, baru kita bagi-bagi untuk memutuskan siapa kaptennya. Cara pemuda berwajah panjang. Nak, rencana provokatifmu terlalu rendah, dan tidak berguna bagi kami. Tolong serahkan benderanya dan jangan buang waktu kami. Pria muda berbaju ungu itu minum. Orang lain juga menatap Lu Ming. Jika kamu ingin menjadi bodoh, lihatlah dirimu sendiri. Jika kamu ingin memiliki kecerdasan, lihatlah. Lu Ming tersenyum dan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada bendera. Jika kamu berani bertarung dengan kami, aku akan memberimu pelajaran dulu. Pria muda berbaju ungu memimpin. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, melambaikan tangannya yang besar dan mengulurkan jari-jarinya. Seperti sangkar, dia meraih Lu Ming. Kekuatan sihir menderu, dan sebelum cakar tiba, arus udara yang kuat telah menghancurkan tanah dan meraung dengan momentum yang mencengangkan. Pemuda berjubah ungu ini memiliki kultivasi ganda dari Tuhan yang sejati. Kultivasinya bagus, tapi kekuatan tempurnya sepertinya rata-rata. Hati Lu Ming tergerak, dan dia membuangnya dengan tangan kosong. Bocah ini, beraninya melawan, atau melawan dengan tangan kosong, itu di luar kemampuan kita. Satu gerakan adalah berlutut di tanah. Orang muda lainnya memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Tapi saat berikutnya, mereka tidak bisa tidak menatap mata besar, wajah yang luar biasa. Karena tinju Lu Ming bertabrakan dengan tangan dan cakar pemuda berjubah ungu, mereka membuat raungan, dan sesosok mundur satu demi satu. Pria yang mundur sebenarnya adalah seorang pemuda berbaju ungu. Tubuh pemuda berjubah ungu itu terhuyung-huyung dan mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut sebelum dia mendapatkan sosok yang kokoh. Kamu. Pemuda berjubah ungu menatap Lu Ming dengan kaget, yang tidak bisa dipercaya. Dia adalah kultivasi ganda dari roh sejati, dan Lu Ming, beberapa saat yang lalu, napasnya terungkap, tetapi dia adalah 8 tingkat keadaan roh virtual. Bagaimana mungkin dia ditolak oleh seseorang dengan 8 tingkat roh virtual? Konyol ingin menjadi kapten bahkan dengan kekuatan ini. Lu Ming mencibir untuk tersenyum. Nak, jangan sombong. Aku baru saja menggunakan 3 level skill tadi. Anak muda berjubah ungu banyak minum. Dia hanya menggunakan 3 tingkat keterampilan. Dia berpikir bahwa 3 tingkat keterampilan akan cukup untuk menangani seorang murid kecil. Tanpa diduga, kekuatan Lu Ming berada di atas imajinasinya. Maaf, aku hanya menggunakan 1 lapisan keterampilan. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Dia memang hanya menggunakan 1 lapisan skill barusan, tapi bagaimana orang lain bisa mempercayainya?
Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan itu. Dengan raungan dari pemuda berjubah ungu, sebuah pedang melayang ke langit. Di tangannya, pedang pertarungan muncul dan menunjukkan keterampilan sihirnya. Roh pedang meraung dan menyapu ke arah Luming. Telapak tangan Luming bersinar, pistol panjang muncul, pistol bergetar, dan pistol menyapu pemuda berjubah ungu. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, roh pedang pemuda berjubah ungu itu roboh, dan senapan panjang itu terus menariknya. Tubuhnya sangat terkejut, dan dia langsung diledakkan oleh Luming. Dia menabrak tembok yang dilemparkan oleh 100 juta tahun es, dan hampir menghancurkan tembok itu. Puff! Pemuda berjubah ungu memuntahkan darah, wajahnya pucat, dan menatap Luming dengan ngeri. Baru saja, dia telah menggunakan semua kekuatannya dan menunjukkan keterampilan sihirnya. Tanpa diduga, dia bukan musuh dari satu tembakan Luming. Dia dilukai oleh Luming dengan satu tembakan. Kekuatan Luming, bagaimana bisa begitu kuat? Itu terlalu mengerikan. Dia tidak bisa mempercayainya. Dewa Kosong daftar 8 berat, sebenarnya bisa menghancurkannya, biarkan dia menderita pukulan hebat. Di pinggir, 8 pemuda dan pemudi lainnya, juga menatap pemandangan ini. Subscribe Penatua. Kekuatan ini sangat biasa. Luming bergumam dalam hatinya bahwa dia membandingkan pemuda berjubah ungu dengan iblis bersayap, Feng Yuandao dan orang gila, dan menemukan bahwa jika tingkat yang sama dari Perang Dunia Pertama, pemuda berjubah ungu itu jauh dari lawan iblis bersayap dan Feng Yuandao. Ini normal. Siapakah iblis bersayap, Feng Yuandao dan lainnya? Itulah keberadaan 10 besar dalam daftar dewa virtual dari gerbang luar. Kekuatan tempur mereka jauh lebih unggul dari murid lainnya. Setelah memasuki gerbang dalam, mereka juga harus menjadi murid elit di gerbang dalam, dan masa depan mereka jauh melampaui murid biasa. Meskipun pemuda berjubah ungu dapat dianggap sebagai elit di pintu dalam, mereka masih memiliki jalan panjang dibandingkan dengan iblis bersayap. Aku khawatir kekuatan Lu Feng tidak sebaik orang muda, meskipun dia tidak sekuat alam. Kekuatan yang sangat lemah, tetapi juga ingin memperjuangkan posisi kapten. Siapa yang menginginkan bendera kapten, ayo pergi. Mata Luming mengamati 8 orang lainnya. Beberapa dari mereka mengubah wajah mereka. Prestasi mereka mirip dengan pemuda berjubah ungu. Namun, Luming dapat dengan mudah menghancurkan pemuda berjubah ungu di antara Bozong, dan mereka jelas bukan saingan. Tapi tidak semua orang akan takut. Nak, kekuatannya bagus, kamu adalah 3 sosok teratas dalam daftar dewa virtual di gerbang luar. Pemuda berwajah panjang menyipitkan matanya dan berbicara dengan dingin. Tiba-tiba, mata orang lain berkilat. Hanya keberadaan 3 teratas dalam daftar dewa virtual yang dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ada begitu banyak omong kosong. Jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Jika kamu tidak berani, keluar dari sini. Teriak Luming. Kesombongan, bahkan jika itu adalah orang pertama dalam daftar dewa kosong, aku dapat dengan mudah menekannya. Hari ini, aku akan menunjukkan celah antara pintu luar dan pintu dalam. Pria muda dengan wajah panjang, mata dingin dan kilatan tubuh, tiba-tiba membunuh Luming seperti kilatan petir. Kecepatannya, cepatnya luar biasa, ini semacam keterampilan sihir kecepatan. Orang biasa, aku khawatir, belum bereaksi, saat dipukul. Tapi Luming bukan orang biasa. Bersenandung. Tombak di tangannya berdengung dan bergetar, lalu meledak dan langsung berubah menjadi puluhan bayangan senjata, menusuk ke segala arah. Sua. Pada saat berikutnya, sosok pemuda berwajah panjang muncul dan melayang kembali untuk menghindari serangan Luming. Nak, reaksinya sangat tajam, maka aku akan menekanmu dengan kekuatanku. Orang-orang muda berwajah panjang minum dingin, tubuh roh 4 nafas sejati, benar-benar meledak. Dibandingkan dengan dewa sejati ganda, 4 tingkat dewa sejati jauh lebih kuat. Kekuatan ilahi bergejolak seperti gelombang laut, membentuk tekanan yang mengerikan dan menekan daratan. Di tangannya, ada juga pistol panjang. Pistol tembak. Minuman rendah, pemuda berwajah panjang pistol ke arah tusukan Luming, seperti Jenderal Meteor. Di bawah restu dari 4 kekuatan dewa sejati, keterampilan sihir yang mengerikan menjadi sangat kuat. Luming langsung memicu kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Kekuatan di tubuhnya berjalan dengan seluruh kekuatannya. 5 api ilahi berkobar, dan kekuatan luar biasa pecah. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Luming langsung menggunakan jurus terkuat, 2 senjata, dalam tabrakan udara, seperti 2 bintang bertabrakan. Bang! Raungan yang mengerikan terdengar, dan kekuatan yang mengerikan itu tersebar ke segala arah. Wajah orang lain berubah, dan mereka mundur lagi dan lagi menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Menyentuh, menyentuh. Energi yang tersebar membombardir tanah dan dinding. Bahkan jika tanah dan tembok terbuat dari 100 juta tahun es, ada bekas luka yang dalam. Kemudian, semua orang melihat sosok itu mundur lagi dan lagi. Setiap langkah mundur, itu akan meninggalkan jejak kaki di tanah. Butuh lebih dari 10 langkah untuk berdiri teguh.
Pria yang mundur adalah seorang pria muda dengan wajah panjang. Di tempat kejadian, terdengar suara menghisap udara dingin. Luming, bagaimana ini mungkin? Pemuda berwajah panjang, tapi kultivasi 4 kali lipat dari Tuhan Ah. Dewa Virtual 8, sebenarnya bisa mengalahkan Dewa 4 yang sebenarnya. Terlebih lagi, bukankah Dewa 4 yang benar secara umum itu berat? Ini roh jahat apa? Orang lain, tidak bisa menggunakan keterkejutan untuk menggambarkan suasana hati mereka, hampir mengira mereka sedang bermimpi. Mustahil. Pemuda berwajah panjang itu sendiri tidak bisa dipercaya. Beberapa dari mereka sangat kuat. Dalam hatiku, Luming. 4 tingkat alam dewa sejati jauh lebih kuat dari keduanya. Bahkan Luming pun sulit dikalahkan dengan mudah. Anhai, ayo bertarung bersama. Mari kita hancurkan bocah ini. Pada saat ini, pemuda berwajah panjang itu memanggil. Dia memanggil, itu pemuda kekar. Di antara orang-orang ini, hanya dia dan seorang Hai, seorang pemuda kekar, yang mencapai tingkat kultivasi tertinggi, mencapai tingkat keempat dari Tuhan yang sejati. Sisanya adalah kultivasi ganda dan 3 kali lipat dari dewa sejati, dan mereka bukan lawan Luming. Oke, mari kita lakukan bersama. Seorang Hai melangkah keluar, tangannya tampak seperti tongkat besi, hitam, terlihat berat tak tertandingi. Wah, kekuatanmu di luar dugaanku. Selama kamu bisa mengalahkan kami berdua, aku akan mengenalimu sebagai kapten. Tidak, kamu akan menjadi bosku di masa depan, dan aku akan mengikutimu. Suara Hai yang dalam, mata menunjukkan rasa perang yang kuat. Apapun yang kamu inginkan, lakukanlah. Lu Mingdao. Ayo pergi. Pria muda berwajah panjang itu memberikan minuman keras, meledak dengan seluruh kekuatannya, membunuh Luming, dan mengerahkan senjata meteor ajaibnya secara ekstrim. Pada saat yang sama, seorang Hai juga mengulurkan tangan, tongkat besi itu seperti gunung, menekan Luming. Kedua pria itu bergandengan tangan untuk mengerahkan kekuatan mereka secara maksimal, dan kekuatan mereka sekuat gunung. Bahkan Luming tidak berani gegabah. Ledakan. Luming memicunya terus-menerus, dan akhirnya menghukum kekuatan tempur 3 kali lipat dari kode perang. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Luming sekali lagi meluncurkan 3 serangan dan 2 tombak, yang bertabrakan dengan pemuda berwajah panjang dan Hai. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa tabrakan, kedua sosok itu mundur dengan liar. Itu adalah Hai dan pemuda berwajah panjang. Setelah memicu 3 kali kekuatan tempur, Luming semakin dikalahkan dan dikalahkan oleh Luming. Begitu mereka mundur, Luming segera menindaklanjuti. Tombak itu seperti tiang gunung, menekan ke arah mereka. Kedua pria itu meraung dan mencoba melawan, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka batuk darah dengan mulut besar. Tubuh mereka tiba-tiba mundur dan menabrak dinding. Mereka hampir menghancurkan tembok yang dibuat oleh es gelap selama ratusan juta tahun. 2 orang memuntahkan darah, sepucat kertas, keduanya menatap Luming dengan ngeri. Tuhan, ini. Orang lain, juga kaget, merasa seperti segumpal bulu anjing di tenggorokan mereka, terus-menerus gemetar. Bang! Luming melangkah keluar dari kuil, gemetar, berkelahi seperti pelangi. Tunggu, jangan melawan, aku tidak melawan, aku menyerah. Anhai memimpin dan menatap Luming dengan kagum dan kagum. Luming, kamu benar-benar tidak normal. Aku adalah kata Hai. Karena kamu mengalahkan kami, kamu akan menjadi kapten dan bos dari Anhai aku. Anhai menepuk dadanya. Luming menolak berkomentar. Melihat pemuda berwajah panjang itu, Luming berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin bertarung lagi? Subscribe Penatua. Pemuda berwajah panjang itu menjadi pucat dan, dengan gigitan terakhir giginya, berbalik ke sebuah ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara dingin Luming, biarkan tubuh pemuda berwajah panjang, kaku untuk sementara, bentuk tubuh berhenti. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya pemuda berwajah panjang dengan wajah jelek. Luming tidak memperhatikannya, jika dia melihat orang lain. Bagaimana denganmu? Siapa yang mau berkelahi? Ayo pergi bersama, agar tidak membuang waktu. Lu Mingdao. 7 pria dan wanita muda lainnya menggigil dengan keringat dingin. Aku bercanda, pemuda berwajah panjang dan Anhai adalah 2 dewa sejati. Mereka bukan lawan Luming. Apakah mereka naik dan mencari pelecehan? Lu, kakak seperguruan Lu bercanda, kekuatanmu cukup untuk menjadi kapten. Kami yakin. Ya, kami yakin. Lainnya, cepat membungkuk dan membungkuk. Bahkan jika Master Luming berada di atas dunia, bahkan jika dia ingin berlatih untuk mereka. Ya, kalau begitu, aku akan meletakkan kata-kataku di sini dulu. Karena aku kapten, aku akan mengikuti perintahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saluran dingin Luming. Alam ini. Hanya wajah pemuda itu yang lebih muram.
Pergilah. Lu Ming melambaikan tangannya, dan semua orang menemukan kamar untuk ditinggali jika mereka diberikan amnesti. Lu Ming juga menemukan kamar untuk ditinggali. Dalam beberapa hari berikutnya, sangat sepi. Lu Ming mengabdikan dirinya untuk berlatih, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. 7 hari kemudian, Roes yang menerimanya kembali lagi. Lu Ming dan yang lainnya datang ke halaman. Hadirin sekalian, Tian Jiao dari klan lain semuanya ada di sini. Tuan Muda ke-9 berencana untuk membiarkan semua orang bertemu terlebih dahulu dan membiasakan diri satu sama lain. Nanti, tugasnya dapat dikoordinasikan dengan lebih baik. Tuan ke-9 telah menyiapkan perjamuan. Silakan ikuti aku. Pria tua berkebangsaan Bingpo itu berkata sambil tersenyum. Tuan, berapa banyak sekolah yang akan berpartisipasi kali ini? Lu Ming bertanya. Selain Kong Xuanzong kamu, ada 5 sekte, salah satunya adalah Akademi Sihir Aneh, salah satu dari 3 tuan. Orang tua Bingpo menjelaskan. Akademi Sihir yang aneh. Lu Ming, seorang Hai dan yang lainnya terkejut. Kali ini, apa sebenarnya tugasnya? Sebanyak 6 kekuatan sektarian diundang, dan bahkan kekuatan hegemonik. Tuan, apa misi kali ini? Lu Ming bertanya lagi. Orang lain juga penasaran. Beberapa dari mereka tidak bisa memikirkannya. Kekuatan klan Bingpo sangat kuat. Jika ada tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, mereka harus meminta bantuan. Kuncinya adalah hanya ada beberapa anak muda yang datang. Jika klan Jiwa Es mengeluarkan orang yang kuat kapan saja, mereka akan dapat menekan mereka. Aku akan menjelaskan pertanyaan ini nanti. Pria tua berkebangsaan Bingpo itu tertawa dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Mereka mengikuti lelaki tua itu, dan segera sampai di halaman kosong. Halamannya sangat luas, ada sebuah danau kecil di tengah halaman. Hal yang paling aneh adalah air danau tidak membeku pada suhu serendah itu. Di pinggir telaga telah dijejerkan deretan tempat duduk. Kursi ini juga sangat khusus. Mereka terbagi menjadi 7 wilayah. Area teratas, dengan kursi terbanyak, kini penuh dengan orang. Orang-orang ini, penuh dengan rambut panjang seputih salju, murid seputih salju, pandangannya adalah orang-orang berjiwa es. Di saat yang sama, 5 kursi lainnya juga penuh dengan orang. Jelas, orang-orang ini adalah orang-orang dari 5 kekuatan sektarian lainnya. Ketika mereka semua mendarat di tanah, lelaki tua dari klan Bingpo pergi ke kursi klan Bingpo dan membungkuk kepada seorang pemuda di tengah. 9 tuan muda, lelaki dari Kong Xuanzong telah tiba. Pria muda ini, dengan rambut panjang seputih salju, sangat tampan. Dia adalah putra ke-9 dari keluarga Bingpo, Bingqing. Yah, kamu turun. Gelombang es. Orang tua dari klan Bingpo dan beberapa orang lainnya sujud. Lu Ming, seorang Hai dan yang lainnya memandang orang lain. Semua anak muda. 5 klan lainnya, serta orang-orang dari klan Bingpo, semuanya adalah anak muda. Mereka semua di bawah umur panjang umur untuk melihat nafas kehidupan. Yah, gigi harimau. Tiba-tiba, mata Lu Ming bergerak dan melihat suatu area. Daerah ini merupakan daerah di mana Akademi Yimo berada. Ada 18 orang di Akademi. Salah satunya, Lu Ming, tahu betul. Itu adalah manusia harimau Tian Jiao dan Huya yang berperan dengan Lu Ming selama pemeriksaan 13 sekolah dinasti Qin. Lu Ming dan yang lainnya juga melihat mereka. Pada saat ini, suara tajam terdengar, yang berasal dari seorang pemuda di Akademi Sihir Aneh. Yang lain juga penasaran. Lu Ming tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya. Orang lain dapat melihat sekilas bahwa kultivasi Lu Ming adalah 8 tingkat keadaan roh virtual. Hari ini, semua orang yang datang untuk menyelesaikan tugas adalah Tian Jiao, yang berada di atas alam dewa sejati. Kaisar Xuanzong yang kosong terkejut menemukan seorang pria dalam keadaan virtual. Bahkan orang-orang dari klan Bingpo agak terkejut. Jangan bicara omong kosong. Kapan kita tidak memperhatikan klan Bingpo? An Hai menatap pemuda di Akademi Sihir Aneh, dan tidak senang. Belum. Lalu mengapa seorang pria dari negara virtual datang ke sini? Aku pikir kamu Kong Xuanzong jelas ingin menyelesaikannya dan mendapatkan banyak keuntungan. Pria muda di Akademi Sihir Aneh itu mencibir. Kong Xuanzong adalah yang pertama dari 10 sekte teratas. Kekuatannya telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Itu telah mengancam posisi 3 tuan. Oleh karena itu, hubungan antara 3 kekuatan hegemonik dan Kong Xuanzong tidak terlalu baik. Sekarang Akademi mengambil kesempatan, itu secara alami akan menghancurkan Kaisar. Kalau kentut, kamu asal-asalan saja. An Hai mengaum. Apa yang kamu bicarakan? Mencari pelecehan, kan? Orang-orang muda di Akademi Sihir Aneh tidak takut dan memiliki nafas yang kuat. Tidak, aku takut padamu. An Hai berkata dengan suara keras bahwa dia tidak menyerah sama sekali. Melihat bau mesiu dari kedua belah pihak, perang besar akan segera pecah. Haha, kalian adalah tamu dari jauh. Lebih baik kalian duduk dan minum. Saat ini, Bingqing, anak ke-9 dari klan Bingpo, tertawa dan bangkit untuk berperang. Wajah 9 pangeran klan Bingpo masih perlu diberikan.
Suasana pemuda sekolah iblis aneh tertahan. Dia menatap Hai dengan dingin dan berkata, "Demi Tuan Muda Bincing, aku akan memaafkanmu sekali." Yah, tidak pasti siapa yang akan melewati mereka. An Hai tidak senang. "Hahaha, silakan duduk." Bincing tersenyum lagi dan menunjuk ke kursi kosong. Ada 10 meja dan kursi di area ini, yang persis sama dengan jumlah 10 orang Xuanzong yang kosong. Ini jelas disiapkan untuk Xuanzong yang kosong. Subscribe Penatua. Apalagi jok ini sangat elok, seperti kipas angin, dengan posisi tengah menonjol dan jok agak mundur di kedua sisi. 10 orang Luming pergi ke tempat duduk mereka. Luming duduk tepat di kursi tengah. Yang lain duduk di kedua sisi. Melihat tempat duduk Luming dan yang lainnya, para murid lainnya terkejut. Sebab, posisi tengah biasanya menjadi tempat duduk kapten. Seperti klan Jiwa Es, adalah 9 Tuan Muda Bincing, duduk di tengah. Murid lainnya, yang duduk di tengah, adalah pemimpin tim dari misi ini. Dan Luming, yang duduk di tengah, tidak berarti Luming adalah pemimpin dari 10 orang Xuanzong yang kosong. Keadaan virtual, Kapten. Hahaha, konyol. Konyol kau, Kong Xuanzong, membiarkan seorang pria dalam keadaan virtual menjadi pemimpin tim. Konyol. Pemuda yang membuka mulutnya di depan Akademi Sihir Aneh itu tertawa lagi, dan suaranya penuh sarkasme. Menurut pendapat aku, tidak ada seorang pun di Kong Xuanzong, dan dia bahkan membiarkan seorang pria dalam keadaan virtual menjadi pemimpin. Aku dapat meramalkan betapa tidak bergunanya orang lain. Betapa layak sekte seperti itu menjadi kepala 10 besar sekte. Pemuda lain dari Akademi Sihir Aneh juga membuat ejekan. Beberapa klan lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi mengejek. Kali ini, bahkan pemuda Tianjiao dari Bincing dan Bingzu sedikit tidak senang. Tidak apa-apa membiarkan seseorang dari keadaan roh virtual mengikuti. Namun, pria dalam kondisi roh virtual masih menjadi pemimpin. Ini benar-benar meremehkan mereka. Ketika mereka, apa itu Bingpo? Mereka mengundang Tianjiao dari Kong Yuanzong untuk membantu mereka, tetapi mereka harus memberi mereka banyak keuntungan. Kalau tidak, bagaimana Luming bisa mendapatkan 20.000 poin untuk setiap orang saat mereka menyelesaikan tugas? Klan Jiwa Es memberikan manfaat bagi Xuanzong yang kosong akan memiliki hadiah integral yang sangat besar bagi mereka. Sekarang, itu hanya hal yang asal-asalan membiarkan seorang pria dalam keadaan virtual menjadi kapten, seperti yang dikatakan pemuda di Akademi Sihir Aneh itu. Di Kong Xuanzong, ada anak muda berwajah panjang dan berjubah ungu. Wajah mereka tidak tampan. Mereka telah mengharapkan ini sebelumnya, jadi mereka ingin mengambil posisi Kapten Luming. Kalian semua kentut, aku mengosongkan posisi Kapten Xuanzong, tentu saja yang bisa dilakukan orang terkuat, apa yang kamu tahu? Luming tidak berbicara, tapi Anhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pria terkuat, alam roh virtual adalah orang terkuatmu. Kamu benar-benar tidak berguna, hahaha. Orang-orang muda di Akademi Sihir Aneh semuanya tertawa dan bercanda. Menurutku, nama kepala 10 sekte teratas dari sekte Xuanzong yang kosong itu sia-sia. Lebih baik dikeluarkan. Di sisi kanan Luming, seorang pemuda dari klan mencibir. Klan ini adalah salah satu dari 13 sekolah dinasti Qin. Di antara 13 sekolah Qintian, sekte Liu Sui tidak terlalu kuat, dan hampir berada di urutan paling bawah. Namun, hubungan antara sekte Liu Sui dan Akademi Yimo sangat baik. Mereka selalu mengikuti bimbingan sekolah. Beberapa bahkan dengan bercanda mengatakan bahwa sekte Liu Sui adalah anjing sekolah. Ada kontradiksi antara Kong Xuanzong dan Akademi Yimo. Mereka secara alami berdiri di samping sekolah. Apa nama seekor anjing? An Hai sangat tidak sopan kembali ke atas. Apa yang kamu bicarakan? Sekelompok sampah, aku pikir kamu sebaiknya kembali. Jangan membodohi diri sendiri di sini. Jika kamu mengambil bagian dalam tugas itu akan menyeret kita ke bawah. Seorang pemuda Suizong berwajah hitam berteriak, lalu memandang Luming dengan jijik dan berkata, apa? Tidak yakin, kan? Jika kamu tidak yakin, datanglah berperang, nak. Aku akan menantangmu sekarang. Berbicara tentang punggung, pemuda berwajah hitam itu berdiri dan menunjuk ke arah Luming dan berteriak. Kau yakin ingin menantangku? Mata Luming sedikit menyipit. Ya, aku ingin menantang kamu. Aku di Liu Suizong, bukan kapten. Sekarang aku menantang kamu sebagai kapten. Apakah kamu berani bertarung? Seru pemuda berwajah hitam itu. Dia tampak sembrono, tapi dia sangat pintar. Menurutnya, Luming adalah manusia dari alam roh virtual, rentan terhadap serangan. Dia bukan pemimpin sekte Liu Sui, tapi dia telah mengalahkan pemimpin Kong Xuanzong. Aku setara dengan memukul wajah Kong Xuanzong dengan keras. Aku tidak hanya bisa membuat diri aku terkenal, tetapi juga menyenangkan Tianjiao dari Akademi Yimo dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melakukannya. An Hai, pergi, beri dia pelajaran dan buat dia berlutut di tanah untuk meminta maaf. Luming mengambil gelas itu dan menyesapnya.
Yah, itulah yang aku inginkan. Anhai menunjukkan warna ganas, melangkah menuju sisi klan air. Mata sebening es berkedip, tidak berhenti. Tian Jiao dari Akademi Sihir Aneh juga tertarik menonton. Nak, berlututlah. Langkah Anhai semakin cepat, dan akhirnya melompat, seperti elang terbang di udara, satu telapak tangan menekan pemuda Suizong berwajah hitam. Kekuatan telapak tangan yang luas, seperti gunung dan laut, menekan pemuda berwajah hitam. Segera setelah wajah pemuda berwajah hitam itu berubah, tinjunya terus keluar. Keterampilan tinjunya seperti air yang mengalir. Saat dia mengeluarkan puluhan tinju, ada bayangan tinju di seluruh langit. Bayangan tinju menyatu menjadi sungai dan bergegas menuju Anhai. Namun, kultivasi Anhai adalah 4 kali lipat dari Tuhan yang sejati, dan pemuda berwajah hitam ini hanyalah kembaran dari Tuhan yang sejati, yang terlalu berbeda. Di bawah tekanan telapak tangan Hai, tinju pemuda berwajah hitam dan sungai bayangan itu meledak secara langsung. Ledakan. Kekuatan telapak tangan itu seperti gunung, menekan pemuda berwajah hitam itu. Pemuda berwajah hitam itu menjerit dan langsung menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Lancang. Kamu ingin mati. Pemuda Liu Suizong lainnya marah dan meraung satu demi satu, dan mereka pergi untuk membunuh Anhai, termasuk pemimpin Liu Suizong. Selamat datang, semua berlutut untukku. Anhai menunjukkan warna yang ganas, dan tongkat panjang muncul di tangannya. Tongkat panjang menyapu, meledakkan kehampaan dan membuat raungan yang mengerikan. Bayangan tongkat di seluruh langit, seperti urat gunung, menekan Tian Jiao dari klan air. Ada 6 anak muda di Liu Suizong kali ini, tapi yang terkuat benar-benar dewa. Dia sama sekali bukan lawan Anhai. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah serangkaian raungan, para murid sekte Liu Sui melemparkan kembali satu persatu dan memuntahkan darah. Hanya kapten yang lebih baik, tetapi dia juga mundur dan memuntahkan darah. 4 dewa sejati. Pemimpin klan air meraung kaget. Kali ini, semuanya datang ke sini untuk berkultivasi dalam waktu 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun, sangat jarang untuk dapat mengembangkan 4 tingkat dewa sejati. Orang lain, hatinya juga kaget, menatap mata seorang Hai, menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Namun, mereka tidak tahu mengapa kultivasi Anhai bukanlah pemimpin Kong Xuanzong, tetapi seseorang dengan 8 tingkat roh virtual. Apakah bocah itu berstatus sangat tinggi di Kong Xuanzong dan merupakan keturunan dari orang hebat? Banyak orang berpikir begitu. Ini sangat mungkin. Kalau tidak, dengan kultivasi Anhai dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa mematuhi perintah Luming dan menjadikan Luming sebagai pemimpin? Adapun prestasimu, kamu berani mengkritikku, dan berlutut untuk meminta maaf. Tekanan tongkat besi Hai, menuju pemimpin tekanan klan air. Bab 2726. Batang besi Hai, didorong oleh kekuatan ilahi, seperti gunung baja, besar dan penuh kekuatan yang menakutkan. Pemimpin Liu Suizong mencoba yang terbaik, tetapi celah kultivasinya ada di sana. Dia benar-benar dikalahkan. Dia mundur berulang kali, tubuhnya gemetar, dan dia batuk darah di mulutnya. Berlutut. Anhai sangat mendominasi, sekali lagi batang besi ditekan hingga berlutut di tanah. Cukup. Saat ini, suara ketidakpedulian keluar dari Akademi Sihir Aneh. Dia adalah pemimpin Akademi Sihir Aneh, seorang pemuda dengan garis sihir hitam di wajahnya. Saat dia membuka mulutnya, seorang pemuda yang duduk di sebelahnya meledak dengan kecepatan luar biasa. Saat berikutnya, dia muncul di depan pemimpin Liu Suizong. Di tangannya, sebuah tripod besar muncul di tangannya, dan dia melambaikannya ke arah tongkat besi Hai. Bang! Terdengar gemuruh yang mengguncang bumi, dan kemudian, 2 sosok mundur satu demi satu. Anhai, dan pemuda Akademi Sihir Aneh itu bergerak untuk menggedor, sama-sama. 4 dewa sejati. Anhai menjilat lidahnya, matanya lebih ganas, menunjukkan rasa perang yang kuat. Anhai adalah seorang yang suka berperang. Namun, seorang Hai tidak melanjutkan pertarungan. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk membuat pemimpin Liu Suizong berlutut. Kamu Kong Xuanzong? Kamu adalah sekolah dengan suasana yang baik. Mengapa kamu membiarkan Tian Jiao dari sekte lain berlutut di depan umum? Apakah kamu ingin menggantikan aku dan menjadi tuan? Pemimpin Akademi Sihir Aneh berbicara dengan dingin. Begitu dia membuka mulutnya, dia meletakkan topi besar di atas Xuanzong yang kosong. Dengan itu, Kapten Akademi Sihir Aneh memandang Luming dengan mata tajam dan berkata, apalagi, sebagai kapten, bisakah kamu hanya bersembunyi di belakang orang lain dan memberi perintah? Aku tidak peduli apa statusmu. Hanya saja konyol mendominasi di depan Kong Xuanzong. Konyol mendominasi di depan Akademi Iblisku. Kau sendiri yang mengatakannya, aku tidak mengatakan apa-apa. Luming berkata dengan ringan. Tetapi jika kamu melakukannya, itu tergantung pemiliknya. Jika kamu menyakiti orang-orang Liu Suizong di depan aku, kamu harus membayar harganya. Sekarang, tolong keluar dan minta maaf kepada Liu Suizong, dan kepada aku dari Akademi Sihir.
Pemimpin Akademi Sihir Aneh menatap Lu Mingdao, dan matanya sedingin es, seolah menembus Lu Ming. Maaf, kamu terlalu memikirkannya. Penyalahgunaan klan air murni disebabkan oleh diri sendiri. Lu Ming berkata dengan lemah, meminum anggur untuk dirinya sendiri, dengan tatapan tenang, yang membuat cahaya dingin di mata pemimpin Akademi Sihir Aneh. Bagus bagus bagus. Pemimpin Akademi Sihir Aneh bahkan mengatakan 3 kata yang bagus, lalu, selanjutnya, kamu memintanya. Biarkan aku membuat bocah itu berlutut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara pemimpin Akademi Iblis turun, 7 atau 8 orang di sekolah segera bangkit dan menghembuskan nafas yang kuat. Mereka berkedip dan muncul ke arah yang berbeda. Beberapa orang menghentikan pemuda berwajah panjang Kaisar Xuanzong, dan pemuda berwajah panjang dan yang lainnya mengubah wajah mereka untuk sementara waktu. Akhirnya, mereka tidak mengambil tindakan apapun dan menyaksikan perubahan itu. Keluar dari sini. Tapi hai, menderu, batang besi menyapu, untuk memblokir di depannya di depan orang-orang. Beri aku kedamaian. Di depan Anhai, pria yang memegang tripod melambaikan tripod yang seperti gunung besar. Mereka bertarung beberapa kali berturut-turut, dan semuanya setara. Anhai diseret. Dengan cara ini, semua orang Xuanzong yang kosong ditahan. Hanya Lu Ming yang duduk di kursinya sambil minum. Bocah ini, berikan padaku. Pada awal 13 ujian, bocah ini membunuh banyak Tianjiao orang harimau kita. Hari ini, aku akan membiarkan dia berlutut di depanku untuk bertobat. Di kursi Akademi Sihir yang aneh, gigi harimau tiba-tiba bangkit dan menatap Lu Ming dengan mata ganas. Oh, dia kelompok orang baru yang sama yang ikut ujian denganmu. Pemimpin Akademi Sihir Aneh juga tertegun. Ya, tapi dalam 13 ujian, aku menekan prestasiku, jadi aku tidak bisa memberikan kekuatan penuhku, jadi aku tidak membalas dendam. Sekarang, itu benar. Gigi harimau itu ganas. Yah, aku akan menyerahkannya padamu. Kata Kapten Akademi Sihir Aneh. Ledakan. Gigi harimau mengeluarkan nafas yang kuat, menuju tekanan Lu Ming. Itu adalah Tuhan yang nyata. Ini adalah ranah gigi harimau. Pada awalnya, ketika 13 sekolah Qintian diperiksa, kultivasi Huya sudah 9 tingkat keadaan roh virtual. Bukan kebetulan dia menerobos Tuhan yang benar di tahun-tahun ini. Lu Ming, bangun dan bertarunglah denganku. Aku ingin kamu tahu apa kekuatan tempur yang sebenarnya. Huya melangkah menuju Lu Ming dengan mulut lebar dan wajah galak. Tubuhnya seperti gunung. Kebanyakan orang takut tertindas oleh momentumnya. Namun, Lu Ming tidak melihat gigi tiger. Dia berkata dengan samar, jenderal yang kalah tidak tertarik untuk bergerak. Dia bisa bertarung untuk yang lain. Meskipun Huya mengendalikan kekuatan ilahi dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, kultivasi Lu Ming telah mencapai 8 tingkat keadaan roh virtual, yang telah meningkat pesat di semua aspek. Dia juga mempraktikkan penentuan langit dan bumi, tanpa memperhatikan gigi harimau. Tapi itu merupakan penghinaan besar bagi telinga harimau. Sombong, jika bukan karena kultivasi yang ditekan, 1 jari bisa menghancurkanmu. Huya dengan marah minum, melangkah keluar, dan muncul di tubuh Lu Ming. Telapak tangannya yang besar meraih kepala Lu Ming. Dia ingin memecahkan kepala Lu Ming seperti semangka. Di bawah tekanan tangan besar, kursi Lu Ming, serta makanan dan anggur di kursi, bergetar hebat. Hati Lu Ming tergerak, kekuatan sihir menyebar, menutupi kursi anggur dan makanan, membiarkan anggur dan makanan duduk, tidak bergerak. Kemudian, Lu Ming mengangkat tangannya dan menikam jarinya seperti pistol. Wah! Jari-jari Lu Ming mengeluarkan pistol, membombardir telapak gigi harimau. Ledakan. Terdengar raungan besar dari benturan kekuatan suci, dan kemudian terdengar raungan yang menyakitkan. Sesosok mundur lagi, dan tanah bergemuruh. Gigi harimaulah yang mundur. Terlebih lagi, ada lubang darah di telapak tangannya, dan darahnya mengalir. Di tempat kejadian, selain orang-orang Xuanzong yang kosong, mata orang lain adalah koagulasi, wajah kaget menatap Lu Ming. Lu Ming Duan tidak bisa bergerak, tapi dia bisa menusuk gigi harimau dengan satu gerakan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Seperti yang kamu ketahui, pencapaian Lu Ming hanya 8 tingkat kondisi roh kosong, sedangkan gigi harimau sudah menjadi kultivasi terpenting dari Tuhan yang sejati. Kuncinya adalah gigi harimau bukanlah orang biasa, tetapi Tianjiao yang tak tertandingi yang mengendalikan produk suci dan kekuatan ilahi. Bahkan di Akademi Sihir yang aneh, tidak banyak sosok seperti itu. Jika mereka tumbuh di masa depan, mereka akan menjadi putra suci dari Akademi Roh Jahat dan akan memenuhi syarat untuk bersaing menjadi dekan sekolah di masa depan. Itu sangat penting. Kekuatan tempurnya sendiri tidak dapat diukur dengan pencapaiannya. Dia bertarung melintasi barisan dengan mudah. Tapi sekarang, dia terluka oleh Lu Ming yang melintasi perbatasan. Bahkan gigi harimau sendiri sangat terkejut, karena dia tahu dengan jelas bahwa roh sucinya mudah hancur dalam pertemuan itu. Bab 2727. Apakah kamu tidak ingin aku melihat kekuatan bertarungmu? Apakah itu yang kamu perjuangkan?
Lu Ming meremehkan untuk melihat gigi Tiger, dan suaranya penuh ironi. Aku tidak percaya bahwa kultivasi negara Tuhan sejati aku akan dikalahkan oleh kondisi roh virtual, dan harimau akan mengaum ke seluruh dunia dan merobeknya untuk aku. Mata Huya merah karena darah. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya mendidih. Tubuhnya melotot, dan dia penuh lemak. Mengaum. Demi auman harimau, seluruh harimau mengaum dan bergetar seperti harimau. Ini adalah keterampilan rahasia orang-orang harimau. Jika kamu menggunakannya, kekuatan tempur kamu akan ditingkatkan. Banyak ras khusus memiliki rahasia bawaan mereka. Hanya ras itu yang bisa menampilkannya. Mereka memiliki misteri yang berbeda. Ini di luar ras manusia. Lu Ming sedikit lebih serius. Berdiri, pistol panjang mengembun dari telapak tangannya dan menyapu keluar. Ledakan. Tenda senjata besar menyapu gigi harimau. Robek untukku. Gigi harimau meraung, kukunya, seperti pisau, terus mencengkeram, bekas cakar di seluruh langit, ke arah pistol. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan puluhan kali. Wajah gigi harimau berubah dengan liar, dan dia mendengus. Tubuhnya terlempar ke belakang. Di tengah udara, darah menyembur dari tengah mulutnya. Seorang murid Akademi Sihir Aneh bangkit dari langit, menangkap gigi harimau dan mendarat di tanah. Melihat gigi macan memuntahkan darah, nafas putus asa, sudah terpukul keras, tak mampu melawan lagi. Rentan. Lu Ming berbicara dengan ringan, penuh penghinaan. Puff. Mendengar kata-kata Lu Ming, gigi harimau memuntahkan seteguk darah lagi, yang membuatnya marah. Dia selalu percaya bahwa alasan mengapa dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam ujian 13 sekolah dinasti Qin adalah karena dia menekan kultivasinya. Jika dia tidak ditekan, dia bisa menghancurkan Lu Ming dengan satu jari. Tanpa diduga, setelah puluhan tahun bertemu Lu Ming, dia sangat rentan sehingga dia dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Dia benar-benar tak tertahankan. Nak, aku berani menyakiti muridku dari Akademi Sihir Aneh. Aku akan menemuimu. Dengan raungan, seorang pemuda botak bergegas keluar dari sekolah. Pria muda tanpa penutup kepala ini memancarkan nafas yang luar biasa. Dia adalah dewa yang nyata, dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Anhai. Ledakan. Pemuda bertelanjang terbang ke udara, kaki seperti cambuk baja, menyapu ke arah Lu Ming. Teknik kaki orang ini sangat bagus. Sebelum kakinya tiba, kekuatan yang menakutkan sudah luar biasa, menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan pistol dan bertabrakan dengan kaki pemuda bertelanjang kepala itu. Raungan sengit meletus. Tubuh pemuda botak itu melayang ke belakang, sementara senjata panjang Lu Ming, yang dipadatkan oleh kekuatan sucinya, bergetar dan hampir roboh. Ada artefak di kaki. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Di kaki pihak lain, dia mengenakan sepatu bot emas. Itu adalah artefak dengan kekuatan luar biasa. Lu Minggang tidak menggunakan artefak itu. Oleh karena itu, senjata panjang dari kekuatan sihirnya hampir runtuh. Pikiran Lu Ming bergerak, dan pistol senjata ajaib muncul di tangannya. Perbaiki langit, serang langit. Begitu pemuda botak itu mundur, dia stabil di udara, dan kemudian dia meledak ke arah Lu Ming, menendang kakinya berturut-turut. Seluruh pria, seperti mata bor, meledak ke arah Lu Ming. Hancurkan kekosongan. Lu Ming meniup udara dengan tombak yang cerah, dan pemuda skinhead itu tiba-tiba mundur dengan kekuatan. Tubuh gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Dia terluka. Bagaimana mungkin? Yang lain menatap pemandangan itu dan tidak percaya. Lu Ming benar-benar melukai pemuda botak itu. Pemuda tanpa penutup kepala adalah dewa yang nyata. Dia juga bangga dengan surga. Kekuatan bertarungnya jauh melampaui gigi harimau. Namun, kekuatan bertarung semacam ini bukanlah lawan Lu Ming. Keanehan macam apa yang membuat 8 dewa kosong benar-benar dapat menekan kesombongan Tuhan yang nyata. Orang akhirnya tahu mengapa Lu Ming bisa menjadi Kapten Kong Xuanzong, karena dia memiliki kekuatan ini. Sebelumnya, seorang Hai juga berkata dengan lantang bahwa Lu Ming menjadi pemimpin Kong Xuanzong karena dia memiliki kekuatan terkuat. Namun, tidak ada yang percaya bahwa pada saat itu, mereka mengira An Hai sedang menyombongkan diri. Sekarang mereka tahu bahwa apa yang dikatakan An Hai itu benar. Bagaimana mungkin? Gigi harimau tidak bisa mempercayai matanya. Dia mengendalikan kekuatan ilahi dari produk suci. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang paling sombong. Baginya, sudah biasa baginya untuk bertarung di luar level. Tapi sekarang dia tahu bahwa dibandingkan dengan Lu Ming, dia adalah seorang prak. Anak ini. Kapten Akademi Sihir Aneh, murid-muridnya juga berkontraksi untuk sementara waktu, menunjukkan keterkejutan. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika Senzi, salah satu dari 3 kekuatan hegemonik, bertarung pada level yang sama, aku khawatir itu tidak memiliki kekuatan bertarung yang begitu buruk. Menarik, menarik. Kesembilan pangeran klan Bingpo sedingin es dan murni. Itu tidak lebih dari Tian Jiao dari Akademi Sihir. Lu Ming berbicara dengan lemah. Nak,
Jangan sombong, aku akan menemuimu. Bawa aku. Tian Jiao sangat marah sehingga dua pemuda bergegas membunuh Luming. Kedua pemuda ini, dengan prestasi mereka yang luar biasa, juga merupakan 4 tingkat dari Tuhan yang sejati. Akademi Imo, layak menjadi salah satu dari 3 tuan di wilayah Qin Tianxing, sangat kuat. Sudah ada 4 Tian Jiao, yang merupakan 4 dewa sejati. Seperti yang kamu ketahui, 4 dewa sejati Kong Xuanzong hanyalah An Hai dan pemuda berwajah panjang. Tentu saja, Tian Jiao tidak dikecualikan dari budidaya berbagai sekolah besar dalam 10.000 tahun, tetapi itu belum datang. Tapi itu juga menunjukkan kekuatan sekolah. Dua dewa sejati, Tian Jiao, satu kiri dan satu kanan, melancarkan serangan sengit ke Luming. Keahlian sihir mereka telah mencapai tingkat ketiga dan kekuatan mereka luar biasa. Pada saat yang sama, pemuda botak itu pecah dengan sekuat tenaga. Kakinya bahkan melangkah ke dalam kehampaan. Tubuhnya muncul di atas kepala Luming dan mundur. 3 master, bersama-sama untuk menghadapi Luming, meluncurkan serangan terkuat pada saat yang sama, kekuatannya berubah warna. Jangan katakan itu hanya 8 virtual, bahkan jika itu 5 atau bahkan 6 biasa, dia harus berubah warna dan menghindari keunggulannya. Tapi Luming tenang. Saat ini, semangat pertempuran tubuhnya, langsung ke langit, tubuhnya, meledakkan kekuatan yang lebih kuat. Formula kata perang, pemicu kekuatan tempur 3 kali lipat. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Dengan restu 3 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran, Luming meluncurkan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, Luming menusuk 3 tembakan. 3 bayangan senjata, didorong ke atas, dibagi menjadi 3 arah, menusuk 3 Tian Jiao muda dari Akademi Sihir Aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar raungan keras, dan 3 bintang tampak meledak di langit. Aku kalah. Luming meraung. Di antara mereka, ketiga sosok itu tiba-tiba mundur dan terbang ribuan meter jauhnya, berlumuran darah. Bab 2728. Jika mereka dikalahkan, Tian Jiao dari 3 Akademi Sihir akan dikalahkan. Masing-masing dari mereka memiliki luka tembak yang menembus dada, cerah di depan dan darah mengalir. Wajah mereka pucat, napas mereka layu, dan wajah mereka sangat terkejut. Pada saat itu, mereka hampir mengira mereka sudah mati. Yang lainnya juga tercengang. 1 lawan 3, Luming masih menang. Kekuatan tempur ini tidak dapat digambarkan sebagai kejutan. Bahkan Bingking, yang berpengetahuan luas, memiliki keterkejutan yang kuat di matanya. Orang dari klan lain bahkan lebih keren. Akademi Sihir Aneh, apakah ada orang lain untuk dilawan? Lu Mingshan memegang dan melirik orang-orang dari Akademi Sihir Aneh. Semangatnya tak tertandingi. Aku tidak menyangka Kong Xuanzong memiliki karakter sepertimu. Hari ini, aku akan bertemu denganmu secara pribadi. Suara dingin terdengar, dari Kapten Akademi Sihir yang aneh. Baru saja, dia telah duduk di kursinya. Sekarang, dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Ledakan. Nafas yang mengerikan dan tak tertandingi keluar dari pria itu, dan tekanan besar mengisi kekosongan. Celepuk. Beberapa orang sebenarnya tidak tahan dengan tekanan, langsung duduk di tanah. Orang-orang merasa seolah-olah ada gunung di atas mereka. Nafas ini. Mata Luming sedikit menggumpal, menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Kapten Akademi Sihir Aneh benar-benar sosok yang mengerikan. 5 tingkat dewa sejati adalah pencapaian yang ditunjukkan oleh pemimpin Akademi Sihir Aneh. Namun, perasaannya jauh lebih baik daripada dewa nyata lainnya. Seperti An Hai, bahkan jika An Hai mencapai 5 tingkat Tuhan sejati, tidak mungkin memberi orang tekanan yang begitu kuat. Kekuatan ilahi yang dia kendalikan adalah kekuatan ilahi dari barang-barang suci. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Tian Jiao tingkat atas. Kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan gigi harimau. Gigi harimau hanyalah salah satu dewa sejati, dan orang ini sudah 5 kali menjadi dewa sejati. Tubuh Luming juga mengeluarkan nafas yang kuat, seluruh orang, seperti senjata lurus, tajam. Ledakan. Napas kedua orang itu bertabrakan dalam kehampaan, dan kehampaan itu meledak seperti guntur. Tekanan yang mengerikan membuat semua kursi di tempat kejadian bergetar terus-menerus dan akan meledak kapan saja. Banyak dari mereka dengan cepat menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melindungi mereka. Mereka tahu bahwa begitu Luming bertarung dengan pemimpin Akademi Sihir Aneh, kekuatan penghancurnya akan sangat luar biasa. 9 tuan muda dari klan Bingpo, dengan sedikit memutar matanya, tiba-tiba bangkit dan melangkah keluar. Dia muncul di antara Luming dan pemimpin Akademi Sihir Aneh. Tubuhnya dipenuhi dengan nafas dingin. Napas dingin ini sangat menembus. Sepertinya semua yang ada di dunia akan membeku. Nafas Luming dan Kapten Akademi Sihir Aneh tersapu oleh nafas ini. Sepertinya keduanya membeku. Napas kedua orang itu tidak bisa tidak bertemu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mata Luming membeku.
Aku khawatir kekuatan bebas es masih di atas pemimpin Akademi Sihir Aneh. Kalian berdua, bisakah kamu memberiku wajah lain? Sebut saja sehari. Jalan sejernih es. Sebelumnya, dia tidak menghentikannya. Dia ingin melihat kekuatan rakyat. Tapi sekarang, semakin tinggi masalahnya, semakin besar situasinya. Jika pertempuran antara Akademi Kong Xuanzong dan Yimo tidak menguntungkan bagi tugas di belakangnya, dia berdiri untuk memblokirnya lagi. Akademi Sihir Aneh memandang Bing King, dan matanya bersinar dengan bermartabat. Prestasinya membuatnya tidak bisa melihat, yang memberinya tekanan kuat. Nak, kamu beruntung hari ini. Kuharap kamu sangat beruntung. Pemimpin Akademi Sihir Aneh menatap Lu Ming dengan dingin. Di matanya, ada sinar pembunuhan. Xuanzong kosong, tiba-tiba keluar dari Lu Ming seperti Tian Jiao, biarkan dia merasa terkejut. Orang ini, tidak bisa tinggal. Di jantung pemimpin Akademi Sihir Aneh, dia memikirkannya. Kong Xuanzong adalah yang pertama dari 10 sekte teratas. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya menjadi semakin kuat, dan telah menjadi ancaman bagi 3 penguasa. Oleh karena itu, Tian Jiao seperti Lu Ming tidak bisa tinggal. Begitu tumbuh, itu akan menjadi lebih menakutkan. Lu Ming tersenyum tipis dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Bing King dan yang lainnya juga kembali ke tempat duduk mereka. Hari ini, terima kasih atas kehadiran kamu. Aku yakin kamu semua ingin tahu tentang misi ini. Sekarang, aku akan memberi kamu penjelasan singkat tentang misi ini. Tugas kali ini adalah pergi ke salah satu tempat leluhur orang Bingpo dan mendapatkan harta karun. Ada larangan keras dalam perjalanan ke tanah leluhur, terutama larangan tahun. Hanya mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun yang bisa masuk. Jalan sejernih es. Tiba-tiba terpikir oleh mereka semua bahwa tidak heran semua sekte besar yang dikirim berusia di bawah umur panjang. Ternyata memang begitu. Oleh karena itu, dengan kekuatan orang Bingpo yang kuat, mereka akan meminta bantuan dari berbagai sekte besar. Namun, Tian Jiao yang berusia di bawah Wan Sui pasti akan memiliki kekuatan yang terbatas. Pasti ada bahaya di tanah leluhurmu. Seseorang bertanya. Tentu saja, menurut buku-buku kuno, ada binatang buas di dalamnya. Kalau tidak, aku, klan Bingpo, tidak akan membayar harga setinggi itu. Jika ada di antara kalian yang takut dan tidak mau pergi, kalian bisa kembali. Klan Bingpo aku akan mengirim seseorang untuk mengirim kamu kembali. Sebuah senyuman. Kerumunan itu diam dan diam. Jika ada bahaya, mereka akan mengharapkannya, jika tidak, hadiahnya tidak akan terlalu tinggi. Kosongkan Xuanzong seseorang, 20.000 poin, sekte lain, berikan hadiah, juga serupa. Nah, karena tidak ada yang berhenti, ayo pergi dalam 3 hari, ayo, dan minum sekarang. Bing King tersenyum, orang-orang mulai mendorong cangkir untuk minum. Setelah 3 putaran minum, semua talenta pergi berturut-turut. Kamu kembali dulu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Lu Ming memerintahkan An Hai dan yang lainnya, yang mengangguk dan pergi satu persatu. Segera, ada Lu Ming dan beberapa orang berkebangsaan Bingpo yang tersisa di tempat kejadian. Kakak Lu, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Bing King menatap Lu Ming. Itu sesuatu, aku ingin meminta saran kepada Tuan Sembilan. Lu Ming Dao. Dia ingin bertanya kepada Bing King tentang keberadaan batu bulan dingin, dan jika memungkinkan, belilah beberapa. Oh, kamu turun dulu. Bing King melambai kepada yang lain dari klan Bingpo, dan orang-orang itu pergi satu demi satu. Kakak Lu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Bing King berkata sambil tersenyum. 9 anak, Lu Ming ingin bertanya apakah ada batu bulan dingin di klan Bingpo. Lu Ming bertanya langsung. Batu bulan dingin. Wajah Bing King bergerak sedikit, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, aku klan jiwa es, ada batu bulan yang dingin. Sungguh Lu Ming sangat senang. 9 anak, bisakah kamu menjual beberapa batu bulan dingin ke Lu Ming? Lu Ming Dao. Untukmu, ini mungkin tidak berhasil. 9 tuan muda menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak untuk dijual, Lu Ming tertegun. Ya, saudara Lu, sejujurnya, batu bulan dingin adalah harta yang sangat berharga di klan jiwa es, dan satu potong digunakan lebih sedikit. Sampai sekarang, bahkan di klan jiwa es, jumlah bulan dingin batunya sangat kecil. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan salah satunya bahkan jika aku ingin mendapatkannya. Ice Kingku berkata sambil tersenyum. Bab 2729. Lu Ming kecewa. Dia mengira tidak banyak, jika tidak sedikit, batu bulan dingin di keluarga jiwa es. Tanpa diduga, bahkan di keluarga jiwa es, batu bulan dingin adalah harta yang sangat berharga. Bahkan jika Bing King ingin mendapatkan sebagian, sangat sulit baginya untuk membelinya. Jelas tidak mungkin baginya untuk membeli beberapa. Tampaknya jika kamu ingin mengolah rantai es untuk sukses besar, kamu hanya dapat menemukan harta pengganti nanti. Lu Ming menghela nafas.
Jika kamu ingin mengolah rantai es kedaceng, kamu tidak hanya dapat menggunakan batu bulan dingin, tetapi juga beberapa bahan properti dingin yang berharga, tetapi kebanyakan dari mereka sangat berharga. Kakak Lu, jika kamu benar-benar ingin mendapatkan batu bulan dingin, kamu tidak bisa menahannya. Kata-kata itu tiba-tiba berubah. Apa yang bisa aku lakukan? Mata Luming sedikit cerah. Sejujurnya, saudara Lu, sebagian besar batu bulan dingin orang Bingpo diperoleh dari tanah leluhur. Namun, tanah leluhur ditutup karena suatu alasan dan penuh dengan larangan yang kuat. Butuh waktu lama untuk larangan untuk melemahkan dan orang luar untuk masuk. Jika saudara Lu beruntung, dia mungkin mendapatkan batu bulan yang dingin. Tujuan utama kami memasuki tanah leluhur kali ini adalah untuk mendinginkan hati kami dengan es giok, tetapi selain itu, kami juga memiliki tujuan untuk mengeluarkan beberapa batu bulan dingin. Jalan sejernih es. Ternyata batu bulan dingin itu berasal dari tanah leluhur kebangsaan Bingpo. Mata Luming berbinar dan penuh harapan untuk perjalanan ke tanah leluhur kebangsaan Bingpo ini. Pastikan untuk mendapatkan beberapa batu bulan. Kakak Lu, jika kamu mendapatkan batu bulan dingin di tanah leluhurmu, itu milikmu. Kamu bisa membawanya. Bingqing menambahkan. Terima kasih banyak. Luming memeluk tinjunya dan kemudian pergi. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, orang banyak bertemu lagi. Ada hampir 100 orang di Tianjiao dari 6 sekte utama, seperti Akademi Yimo, Kong Xuanzong, dan setengah dari klan Bingpo. Ada sekitar 50 orang di klan Bingpo saja. Pakar top klan Bingpo di bawah umur panjang bergerak dengan sarang mereka. Klan Bingpo tentu saja dipimpin oleh 9 tuan muda Bingqing. Ikuti aku, tuan-tuan. Dalam Bingqing, terbang ke suatu arah, orang-orang mengikuti Bingqing dan datang ke barisan transmisi besar. Orang Bingpo menempati wilayah yang sangat luas, dengan lebih dari 80 sungai bintang dan planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Tanah leluhur mereka jauh dari bintang Bingpo. Di tepi susunan transmisi, sudah ada puluhan angka. Sosok-sosok ini semuanya mengenakan jubah putih, pria dan wanita, tetapi semuanya sudah sangat tua. Sampai jumpa. Bingqing, serta Tianjiao dari klan Jiwa Es, memberi hormat kepada orang tua ini. Orang-orang tua ini sebenarnya adalah semua orang tua berkebangsaan Bingpo. Mereka benar-benar orang kuat yang mengerikan. Kita semua di sini, ayo pergi. Klan Jiwa Es tua membuka mulutnya dan menginjak susunan transmisi terlebih dahulu. Kemudian, tetua klan lainnya juga menginjak susunan transmisi. Kamu membutuhkan begitu banyak ahli dari klan Bingpo. Banyak orang mengubah ide di dalam hati mereka, dan kemudian mereka melangkah ke dalam susunan transmisi. Cahaya susunan transmisi menyala, dan menghilang dalam susunan transmisi. Setelah transmisi setengah bulan, mereka tiba di planet yang sepi. Kemudian, klan Jiwa Es tua mengorbankan kapal perang bintang besar. Mereka mengambil kapal perang bintang dan terbang selama beberapa hari. Ada tempat aneh di depan kamu. Di depan alam semesta, ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit. Batu-batu ini, seperti bintang yang pecah, melayang di udara. Dari kejauhan, batu-batu ini tampak membentuk jalan menuju ke depan. Ini adalah tempat kelahiran Bingpo. Klan tua menyingkirkan kapal luar angkasa, dan mereka berdiri di langit. Namun, Luming dan tubuh mereka, ada lapisan cahaya yang muncul, menutupi mereka. Ya Tuhan, di alam semesta tidak bisa tinggal di bintang untuk waktu yang lama. Tirai cahaya ini, tentu saja, adalah klan Jiwa Es dari para tetua klan, untuk mereka. Tanah leluhur Bingzu jauh di dalam kerikil ini. Kita harus melewati kerikil ini untuk memasuki tanah leluhur. Kata Bingqing. Melalui kerikil ini, kita semua adalah alam Tuhan, tetapi sulit bagi kita untuk tetap berada di langit untuk waktu yang lama. Wajah seseorang berubah. Di depan kita, puing-puing besar itu, seperti ini, melayang di langit, dan langsung terpapar ke langit di alam semesta, tidak ada bedanya. Jangan khawatir, area kerikil ini dibentuk oleh ledakan planet kehidupan nyata di masa lalu. Penuh dengan batasan yang kuat. Namun, karena larangan tersebut, lingkungan area kerikil ini mirip dengan lingkungan di planet kehidupan. Siapapun yang berusia di bawah 10.000 tahun dapat memasuki area ini. Bingqing menjelaskan bahwa kerumunan itu lega. Nah, sekarang kamu masuk, Bingqing. Kamu harus ingat bahwa kamu hanya punya waktu paling lama setengah tahun. Setelah setengah tahun, larangan di sini akan diperkuat lagi. Kalau dipikir-pikir, kamu tidak bisa keluar. Ingat, apakah kamu telah menyelesaikan tugas atau tidak, kamu harus keluar dalam waktu setengah tahun. Apakah kamu mengerti? Salah satu orang selalu menyuruh aku untuk menjelaskan. Memahami. Bingqing mengangguk, lalu tubuhnya melintas. Dia bergegas menuju area kerikil, dan bergegas ke area kerikil, berdiri di atas kerikil besar. Sua, sua, sua. Yang lain juga bergerak dan bergegas keluar, berdiri di atas puing-puing. Sama seperti planet hidup lainnya. Luming jatuh di atas kerikil dan bergerak di dalam hatinya.
Lingkungan di sini mirip dengan planet yang hidup. Ada udara dan bahkan udara, tetapi gravitasinya jauh lebih kecil. Pergi. Bincing pertama-tama bergegas ke kedalaman area kerikil. Mereka melompat di atas kerikil dengan kecepatan luar biasa. Segera, lebih dari 100 orang menghilang di depan kelompok etnis Bingpo. Aku harap perjalanan ini akan sukses. Seorang pria tua menghela nafas. Hati es batu giok yang dingin, untuk klan jiwa es, sangat penting. Namun, di masa lalu, terjadi pergolakan besar dan perang sengit pecah. Tanah leluhur Bingpo hampir hancur. Setelah itu, larangan mengerikan dibentuk di luar tanah leluhur Bingpo, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Hanya dengan menunggu dan menunggu lama, larangan tanah leluhur klan Bingpo akan melemah selama setengah tahun. Pada saat itu, orang di bawah umur panjang bisa masuk. Di masa lalu, mereka mengirim orang, tetapi gagal. Jika mereka gagal lagi kali ini, mereka harus menunggu bertahun-tahun. Ini dia. Tiba-tiba, klan jiwa es tua, melihat ke arah, mata, meledak dari kesempatan mengerikan untuk membunuh. Orang tua Bingpo lainnya juga melihat ke arah itu dengan mata dingin. Wah! Sebuah kapal perang bintang besar datang dari arah itu. Saat mendekat, kapal perang bintang berhenti dan sekelompok orang muncul di langit. Beberapa orang terkemuka juga sekelompok orang tua, tetapi kulitnya merah, napasnya panas, menyebar, seolah-olah bintang-bintang akan dinyalakan. Bab 2730. Qian. Orang-orang ini adalah orang kuat berkebangsaan Qian. Selain 13 sekte Qin, ada dua ras dengan kekuatan terkuat di wilayah tersebut, yaitu Bingpo dan Qian. Kekuatan masing-masing dari dua ras ini lebih kuat daripada klan penguasa manapun. Bersama-sama, kedua ras menempati sebagian kecil wilayah alam semesta bintang di dinasti Qin. Selain itu, Bingpo dan Qian selalu berselisih, bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun tanpa akhir. Orang Bingpo yang ingin mendapatkan es giok dari tanah leluhurnya, tidak diperbolehkan oleh orang Qian. Setiap saat, orang Qian akan mengirim seseorang untuk menghentikannya. Beberapa orang Qian tua diikuti oleh sekelompok orang Qian muda dan kuat. Selain orang-orang muda Qian yang kuat ini, ada juga sekelompok pemuda Tianjiao, yang bukan berkebangsaan Qian. Jika Luming ada di sini, dia akan mengenali beberapa kenalan dalam sekejap. Ginseng dari klan Vajra, dan Yang Chong. Keduanya bersaing dengan Luming dalam ujian 13 sekolah Qintian. Kemudian, Ginseng bergabung dengan Sekte Pedang Abadi, salah satu dari 3 penguasa, sementara Yang Chong bergabung dengan Tanah Suci Wuliang, salah satu dari 3 penguasa. Tak perlu dikatakan, orang-orang muda ini, dari sekte lain dari 13 sekolah dinasti Qin, Tianjiao, Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci Tanpa Batas, semuanya ada di sini. Orang-orang Qian, kamu memang ada di sini. Suara dingin tua dari kebangsaan Bingpo. Kamu ingin mendapatkan hati es batu giok yang dingin, untuk menekan orang-orang Qianku, yang sangat mudah. Seorang lelaki tua berkebangsaan Qian mencibir. Kamu, jangan mencoba menghentikannya. Klan jiwa es tua, mulut dingin, keluar dari nafas yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pusinan orang Bingpo mengembuskan napas yang luar biasa di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Nafas ini penuh dengan rasa dingin yang mengerikan. Bintang mereka membeku dalam sekejap, dan es menyebar ke arah orang Qian. Buat aku meleleh. Orang tua berkebangsaan Qian meraung. Kemudian, semua orang kuat berkebangsaan Qian terbakar, dan seluruh langit berbintang akan terbakar. Ledakan. Satu sisi dingin, sisi lain panas, kedua sisi terus-menerus berbenturan, dan langit bergetar hebat. Kami memblokir roh es. Kamu buru-buru ke area itu. Orang-orang kuat dari klan Qian meraung, dan segala macam serangan menghantam orang-orang tua dari klan Bingpo. Membunuh. Klan roh es banyak klan tua juga meraung, melancarkan serangan. Kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit, pemandangannya sangat menakjubkan. Jika kedua belah pihak bertarung di planet yang hidup, aku khawatir itu akan menyebabkan bencana yang menghancurkan. Perang karakter seperti itu terlalu mengerikan. Aku khawatir gumpalan energi dapat menghancurkan dunia sekecil Yuanji di surga. Pergi. Orang kuat dari kedua belah pihak bertarung, sementara Tianjiao dari klan Qian dan Tianjiao dari klan lain mengambil kesempatan untuk bergegas ke area kerikil. Brengsek. Kakak laki-laki klan Bingpo mengaum, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang, mereka tidak dapat menghentikan orang merah memasuki area tersebut, dan mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk memasuki area tersebut. Melihat para pemuda menyerbu ke area kerikil, kedua belah pihak bertarung sengit untuk beberapa saat, mundur dan saling berhadapan. Bahkan jika mereka bergegas ke area kerikil, mereka mungkin tidak dapat menghentikan kebanggaan klan jiwa es. Ras jiwa es Leng Ham tua. Belum tentu. Seorang lelaki tua Qian mencibir.
Tianjiao dari kebangsaan Qian dan Tianjiao dari sekte lain dari 13 sekte dinasti Qin. Begitu mereka memasuki area kerikil, mereka pergi jauh-jauh dan pergi jauh sebelum berhenti. Mengapa tidak melanjutkan? Salah satu pendekar pedang abadi bertanya. Jangan khawatir, kita tidak bisa masuk ke tanah leluhur orang Bingpo yang sebenarnya. Apalagi, ada bahaya di tanah leluhur orang Bingpo yang sebenarnya. Kami akan menunggu di sini dan menunggu orang-orang dari klan Bingpo itu memasuki tanah leluhur tanah. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan hati es giok yang dingin, mereka pasti akan sangat terluka. Kami akan menunggu pekerjaan di sini, serang mereka secara tiba-tiba dan bunuh mereka dengan mudah. Qian adalah seorang pemuda kekar. Rencana yang cerdas. Yang lain memuji, lalu di area ini, tata letak disembunyikan. Lu Ming tidak tahu apa-apa tentang itu. Daerah kerikil ini sangat panjang. Mereka tidak tahu berapa kilometer yang telah mereka tempuh. Jarak yang telah mereka tempuh bisa dalam satuan 100 juta mil. Ini, tetapi bintang kehidupan meledak untuk membentuk, bisa dibayangkan, berapa lama. Setelah 6 atau 7 hari berkendara, area berkerikil telah berakhir. Di depannya, ada tirai cahaya besar yang menghalangi jalan. Di balik tirai cahaya ini adalah tanah leluhur keluargaku. Hanya kenang-kenangan keluargaku yang bisa dibuka. Bincing menjelaskan, lalu mengeluarkan sebuah patung. Patung itu tingginya hanya 1 kaki. Sepertinya itu diukir dari es yang gelap. Sangat jernih dan memberikan rasa dingin yang dingin. Memegang patung di dalam es, patung itu digantung di udara, memegang formula segel misterius dengan kedua tangan, dan memasuki patung dengan rune. Bersenandung. Patung itu mulai bergetar, memancarkan kecemerlangan terang. Dingin yang dingin menjadi lebih kuat. Banyak orang menggigil dan melawan dengan usaha mereka. Tirai tipis pada patung itu sepertinya beresonansi dengan tirai tipis. Tirai tipis sedikit bergetar, kemudian, pusaran air muncul di atas tirai tipis. Masuklah. Minum es. Tianjiao dari klan Bingpo pertama-tama bergegas ke pusaran air, lalu Lu Ming dan yang lainnya bergegas ke pusaran air satu persatu. Pada akhirnya, hanya es yang tersisa. Bingking meraih patung itu dan bergegas ke pusaran air, yang perlahan menghilang. Setelah Lu Mingyi bergegas ke pusaran air, saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung, tepatnya gunung es. Sekilas, ditemukan bahwa Anhai dan lainnya, dan orang lain, ada di sekitar, tidak terpisah. Ini dingin. Ada getaran dalam suara seseorang. Di dunia ini, suhunya sangat mencengangkan. Angin dingin berhembus. Bahkan kultivasi keadaan roh sejati tidak dapat menahan perasaan dingin, dan perlu keberuntungan dan kekuatan untuk melawan. Orang-orang melihat jauh dan melihat salju putih. Tertutup salju, gunung es seputih salju, orang tidak bisa melihat ujungnya. Namun, Lu Ming telah mengembangkan kekuatan ilahi yang dingin. Lingkungan seperti ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Dia membawa kekuatan dingin, antara langit dan bumi, gumpalan udara dingin menyatu ke arahnya dan disempurnakan menjadi kekuatan ilahi yang dingin olehnya. Di tempat ini, kecepatan budidaya kekuatan sihir atribut dingin harus dipercepat. 9 anak, kamu mencari hati dingin batu giok es, di mana, dunia ini, terlihat sangat besar. Seseorang memandang Bingking dan bertanya. Aku punya peta di sini. Setelah mengatakan itu, tangan Bingking, ada rune es giok. Setelah memasukkan kekuatan sihir, simbol batu giok bersinar, dan sebuah peta muncul di udara. Terima kasih sudah subscribe Penatua.